Kau adalah seorang jenius kreatif yang kekayaannya tak terhitung. Namun kau memilih hidup yang sangat berbeda dan santai. Saat kau berpikir bisa menjalani sisa hidup seperti ini. Seorang bintang populer datang sendirian mencarimu, dan mengatakan kalian memiliki seorang anak perempuan berusia 3,5 tahun. Saat itu, di sebuah kafe mewah. Kau menahan gejolak di dalam hati dan bertanya, "Jadi, aku punya seorang putri?" Ling Qingzu mengangkat cangkirnya, menyesap sedikit, "Ya, namanya Lin Yumu." Terlihat dari matanya yang kompleks, sejujurnya, jika bisa, dia benar-benar tidak ingin memberitahumu hal ini. Bagaimanapun, putrinya adalah bayi yang dikandungnya selama 10 bulan. Demi putrinya, dia rela bersembunyi, bahkan meninggalkan segalanya. Tapi sekarang putrinya sudah masuk taman kanak-kanak. Sejak melihat anak-anak lain diantar jemput oleh ayah mereka, hati putrinya mulai berubah. Meskipun sejak lahir belum pernah bertemu ayahnya, rasa rindu bawaan itu tetap tidak bisa dihilangkan. Meskipun si kecil sangat pengertian, berusaha sebisa mungkin tidak membuat ibunya khawatir, tapi anak kecil tetaplah anak kecil, pikirannya masih dangkal. Sama sekali tidak bisa disembunyikan dari orang dewasa. Karena itulah, setelah pergulatan batin yang kuat, akhirnya Ling Qingzu memutuskan untuk menemuimu. Anehnya, sebagai seorang bintang besar, dia sebenarnya sulit berinteraksi dengan orang biasa sepertimu, apalagi menjalin hubungan. Tapi takdir mempermainkan, dia hanya karena pekerjaan yang gagal pergi mabuk, kebetulan bertemu denganmu yang juga minum sedikit. Setelah keduanya mabuk, dalam kobaran api, terciptalah malam yang konyol itu, dan lahirlah Lin Yumu. Pikiran terputus. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya pelan, lalu menatapmu dengan serius. "Aku tahu memintamu memikul kewajiban merawat putri adalah tindakan yang gegabah. Tapi aku benar-benar tidak ingin putriku selalu murung karena merindukan ayahnya. Jika bisa, aku bersedia memberikan kompensasi padamu. Kau hanya perlu menemaninya setiap akhir pekan." Mungkin Ling Qingzu sendiri tidak menyadari, saat dia mengatakan ini. Nadanya sudah mengandung nada permohonan. Mendengar itu, meskipun hatimu bergolak, kau tetap berusaha tenang di permukaan. "Jika Lin Yumu benar-benar putriku, aku akan memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah. Soal kompensasi, lebih baik jangan dibahas. Kalian orang kaya pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Maaf, aku hanya takut mengganggu waktumu." Wajah cantik Ling Qingzu memerah, sekarang mengingat kata-katanya barusan. Memang tidak pantas. Karena itu, citramu di matanya entah bagaimana meningkat. Dia tidak membuang waktu, langsung bangun untuk membayar, lalu bersiap membawamu untuk menghilangkan keraguan. Di bawah pimpinan Ling Qingzu, kalian tiba di sebuah lembaga resmi di Shanghai. Setelah mendaftarkan data dasar Lin Yumu dan dirimu, petugas medis datang mengambil sampel. Selanjutnya tinggal menunggu. Dua orang yang tidak saling mengenal itu sepakat untuk diam. Di sisi lain, sebuah taman kanak-kanak bilingual di Shanghai juga sudah waktunya pulang. Di bawah pengaturan kepala sekolah dan para guru, anak-anak lucu berbaris dengan rapi. Salah satu gadis kecil yang berdiri paling depan sangat mencolok. Siapapun yang melihatnya akan menghela napas. Anak ini benar-benar cantik. Bahkan para guru sangat menyukainya. Selalu memberinya perhatian ekstra. "Yumu, siapa yang menjemputmu hari ini?" "Tante Qin." "Aku lihat Tante Qin." Melihat sekeliling, Lin Yumu melihat Qin Yao yang berdiri di luar gerbang, tersenyum dan melambai padanya. Meskipun bukan pertama kali bertemu, setiap kali bertemu, para guru Lin Yumu selalu terpesona oleh Qin Yao. Meskipun tidak bisa melihat seluruh wajah di balik kacamata hitam, dengan tubuh seperti itu. Seperti apa wajahnya mungkin tidak penting lagi. Menyingkirkan pikiran, guru itu menggandeng tangan kecil Lin Yumu menuju gerbang. Berpamitan dengan guru, meninggalkan taman kanak-kanak, Qin Yao menggandeng tangan kecil Lin Yumu menuju mobil. Sebagai manajer dan sahabat Ling Qingzu, Qin Yao tahu betul bahwa hari ini si kecil akan tinggal bersama ayahnya. Seketika, rasa tidak rela memenuhi hatinya. Tapi ketika melihat Xiao Yumu menatap dengan mata berbinar melalui kaca mobil, memandang seorang anak kecil yang digandeng tangan ayahnya, rasa tidak rela Qin Yao sirna. 2 jam menunggu memang terasa berat. Tapi saat kau melihat laporan hasil tes DNA di tanganmu, hatimu berdebar kencang. Ternyata apa yang dikatakan Ling Qingzu di depanku benar. Dia benar-benar melahirkan seorang putri untukmu. Memikirkan bahwa kau memiliki saudara sedarah di dunia ini, kau ingin segera pergi bersama Ling Qingzu menemui putrimu. Meskipun sejak putri lahir hingga sekarang belum pernah bertemu, ikatan darah yang misterius itu membuatmu tidak sabar. Dan alasan kau seperti ini. Karena bagi dunia ini, kau pada dasarnya adalah orang asing. Beberapa tahun lalu kau secara tidak sengaja melintas ke dunia paralel ini. Kedua dunia hampir tidak berbeda, tapi dirimu di kehidupan ini tumbuh di panti asuhan, tanpa ayah, ibu, maupun kerabat. Kini setelah 20 lebih tahun hidup sebatang kara, tiba-tiba memiliki keluarga, dan seorang putri berharga. Bisa dibayangkan betapa bahagia dan bersemangatnya. Ling Qingzu di sampingmu diam-diam mengamatimu. Saat melihat senyum kegembiraan di wajahmu, dia diam-diam menghela napas lega.
Putrinya ingin bertemu ayah. Sebagai ibu, dia akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkannya. Tapi jika kau menunjukkan ekspresi tidak sabar atau menghindar, dia akan berbalik pergi tanpa ragu. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mendorong putrinya ke arah orang yang tidak menyukainya. Meskipun orang itu adalah ayah kandungnya. Maaf, aku agak terlalu bersemangat. Aku selalu sendirian, jadi kehilangan kendali sebentar. Sadar kembali, kau menjelaskan dengan wajah penuh rasa malu. Setelah mendengar itu, Ling Qingzu menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh, meski hatinya bergetar kecil. Terbiasa tampil di layar kaca, ia sangat ahli membaca ekspresi orang. Dia yakin, sikapmu tadi sama sekali bukan pura-pura. Putrimu hampir pulang sekolah. Aku akan atur pertemuan kalian. Baik, terima kasih sudah bersusah payah. Kamu mengangguk berulang kali. Sembari itu, kamu merobek hasil tes DNA dan membuangnya ke tempat sampah. Melihat adegan itu, Ling Qingzu yang sedang merapikan rambutnya mengangkat alis, jelas tidak mengerti tindakanmu. Ingat, dia adalah bintang terkenal dengan jutaan penggemar. Jika kamu tidak beritikat baik dan memerasnya dengan hasil tes DNA itu, dia hanya bisa menuruti keinginanmu. Tidak berlebihan jika mengatakan kertas itu bernilai jutaan. Merasakan tatapan heran Ling Qingzu, kamu tersenyum tipis. Mana mungkin kamu tidak pahami isi pikirannya? Kamu adalah ibu anak itu, sendirian mengandung, melahirkan, dan membesarkannya sudah sangat berat. Jika aku menggunakan cara licik untuk menindasmu, bukankah itu terlalu keji? Ayo, aku ingin bertemu putriku. Setelah berkata begitu, kamu melangkah pergi. Di belakangmu, suaramu masih bergema di telinga Ling Qingzu. Pikiranmu terus terngiang di benaknya, dia hanya memikirkan aku. Memikirkan itu. Ling Qingzu tak kuasa memerah. Keduanya naik mobil menuju tempat yang sudah dijanjikan, melewati pintu putar ke dalam aula. Ling Qingzu melihat sekeliling, dan langsung mendapati Lin Yumu serta Qin Yao duduk di sofa. Sehari tak melihat putrinya. Ling Qingzu sangat merindukannya, hampir berlari kecil mendekatinya. Lin Yumu yang sedang makan es krim mendongak, hatinya terasa. Saat melihat itu ibunya, si kecil tersenyum bahagia, tanpa sempat membersihkan es krim di sudut mulutnya. Ia meluncur turun dari kursi dan memeluk kaki Ling Qingzu. Mama, mendengar panggilan. Manja si kecil, Ling Qingzu seketika hilang lelah. Sedangkan kamu di belakangnya. Saat itu hatimu seperti meleleh. Ketika gadis kecil itu mendongak, matanya langsung menangkapmu. Mungkin karena ikatan darah, rasa akrab alami itu membuat si kecil sama sekali tidak takut padamu. Malah menatapmu dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat itu, kamu menahan getaran dan bertanya, kamu tahu aku siapa? Lin Yumu mendongak menatap ibunya, dan tanpa menunggu ibunya bicara, ia bertanya dengan hati-hati. Apa kamu ayah? Panggilan, ayah, itu benar-benar membuat hatimu luluh. Andai tidak takut menakuti putrimu, kamu pasti sudah memeluknya erat-erat dan menyayanginya. Iya, aku ayah. Ayah, gendong. Boleh, ayah. Begitu tahu kamu adalah ayahnya, Lin Yumu langsung seperti burung layang-layang kecil. Menghambur ke pelukanmu, lengan mungilnya memeluk erat, takut ayahnya akan pergi. Melihat pemandangan itu, Ling Qingzu merasa haru sekaligus bahagia. Bahkan Qin Yao yang selama ini agak bermusuhan denganmu. Kini hatinya campur aduk. Ayah, Yumu kangen ayah banget. Yumu kira ayah sudah ninggalin mama dan Yumu. Mana mungkin, ayah cuma ada urusan, sekarang sudah pulang dan tidak akan pergi lagi. Benarkah? Mendengar itu, Lin Yumu mengedipkan matanya yang jernih. Lalu menggeleng, cukup dewasa berkata, kalau ayah sibuk, tidak usah repot-repot sama Yumu. Yumu sudah besar, bukan anak kecil lagi. Asal ayah sempat menjenguk Yumu, itu sudah cukup. Si kecil mengucapkan isi hatinya dengan tulus, namun membuat tiga orang dewasa di sana terharu. Tak kuasa menahan air mata. Tidak pergi, tidak pergi. Ayah akan tinggal merawat Yumu. Menjemput Yumu sekolah, masak makanan enak buat Yumu, ajak Yumu jalan-jalan dan main. Kamu juga terlalu terharu. Dengan kuat memeluk putrimu ke dalam dada. Bersamaan dengan itu, di benakmu tiba-tiba terdengar suara jernih, ding, terdeteksi tuan rumah bertemu dengan darah daging sendiri. Sistem pria baik berhasil diaktifkan. Mendengar itu, tubuhmu bergetar. Sistem diaktifkan? Ini sungguh di luar dugaanmu. Tapi tidak apa. Ada sistem lebih baik daripada tidak. Sekarang kamu tidak lagi sendirian, masih ada putri yang harus dirawat. Dengan sistem, seharusnya lebih mudah memberi putrimu kehidupan yang baik. Sementara itu, Ling Qingzu melirik. Lalu menarik Qin Yao yang ingin bicara. Beberapa saat kemudian, kamu meletakkan putrimu kembali ke sofa. Namun Lin Yumu yang tadi duduk bersama Qin Yao, kini bersikeras duduk di samping ayahnya. Membuat Qin Yao berulang kali memutar mata. Sudah punya ayah, lupakan Qin Yao. Lin Yumu mendengar itu cengengesan. Ia mengambil sendok, menyendok es krim dan menyuapkannya ke mulut Qin Yao. Enggak kok, enggak. Qin Yao membuka mulut, Yumu suapin ya. Nah, pintar. Enak banget, Qin Yao mudah puas, sesendok es krim saja sudah membuatnya senang.
Sebagai manajer dan sahabat Ling Qingzu, ia tentu berharap ibu dan anak ini baik-baik saja. Persahabatan mereka murni, tanpa sedikit pun kepalsuan. Setelah akrab cukup lama, tiba waktunya berpisah. Meninggalkan hotel besar, Ling Qingzu menarik erat tangan kecil Lin Yumo, tak mau melepaskan. Si kecil mencoba menarik tangannya, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia tidak berhasil. Ah, baiklah. Ling Qingzu merasa canggung, lalu segera melepaskan tangan kecil putrinya yang sudah memerah karena genggamannya. Sejujurnya, dia masih sedikit khawatir menitipkan putrinya padamu. Tidak tahu apakah putrinya akan terbiasa tanpanya. Dia juga tidak tahu bagaimana kamu akan memperlakukan putrinya. Tapi dia memang harus pergi dinas, dan sekarang kalian sudah saling mengakui. Dia juga tidak bisa terus-menerus menjaga putri di sisinya. Situasi ini pasti akan terjadi. Tenanglah. Kalau kamu ada waktu, telepon aku lewat Green Bubble. Ponselku menyala 24 jam. Kamu jadi bingung antara tertawa dan menangis. Baiklah, Ling Dong, tolong jaga Yumo. Setelah itu, setelah beberapa saat, Ling Qingzu baru pergi bersama Qin Yao. Lucunya, dia pergi karena diusik oleh Ling Yumo. Seiring kepergian Ling Qingzu, di wajah mungil si kecil muncul sedikit rasa enggan. Kamu melihatnya lalu menggenggam tangan kecilnya. Kehangatan di telapak tanganmu memberi sedikit penghiburan pada si kecil. Ayah, Yumo tidak apa-apa, hanya saja mama terlalu lelah. Setiap hari harus sibuk bekerja, kadang sampai larut malam, Yumo sangat kasihan pada mama. Mendengar ini, kamu menghela napas, setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Yumo kita sangat penurut, mama pasti senang, bangga, bukan? Ya, Yumo akan selalu patuh dan manis, mendapat pujian dari ayah. Si kecil langsung tersenyum bahagia, kesedihan di wajahnya sedikit berkurang. Ayo, kita pulang. Ya, setelah menenangkan hati, ayah dan anak yang baru pertama kali bertemu. Mereka berdua bergandengan tangan, berjalan menuju pinggir jalan untuk naik taksi pulang. Sekarang sudah sore. Kamu berencana pulang lebih awal untuk mengisi perut putri, meskipun sejak awal kamu memang memasak sendiri di rumah. Tapi khawatir putri tidak terbiasa, jadi ingin mengajaknya makan di luar. Tidak disangka, sebelum sempat bertanya. Si kecil yang duduk di sampingmu sudah mendongak dan bertanya, Ayah, bisakah ayah membuat nasi daging cincang? Yumo ingin makan nasi daging cincang. Membuatnya bukan masalah. Ayah hanya khawatir kamu tidak terbiasa. Tidak mungkin, Yumo menggelengkan kepala kecilnya, menolak mentah-mentah. Lalu dia merangkulmu. Yumo suka semua masakan ayah. Melihat pemandangan ini. Bahkan sopir taksi itu pun merasa hangat di hati. Xiao Yumo benar-benar putri idaman dalam mimpi para pria, seri favorit yang pasti. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan kawasan Villa Shengxi Haoting. Setelah membayar ongkos, kamu turun dan membuka pintu. Sambil menggendong putri, kamu masuk ke dalam bangunan mewah itu. Sopir taksi yang sedang memutar balik melihat petugas keamanan berseragam. Dengan tenang memberi jalan bagi kalian berdua, dia merasa sedikit merinding. Ternyata orang kaya juga bisa rendah hati. Seperti yang dipikirkan sopir, biasanya orang yang tinggal di rumah mewah seharga 250.000 per meter persegi. Mana mungkin tidak naik mobil mewah saat keluar. Tapi kamu adalah tipe orang seperti itu, meskipun tinggal di villa bernilai miliaran. Saat keluar pun selalu naik taksi. Di sisi lain, Yumo yang meringkuk dalam pelukanmu. Sedang susah payah mendongak untuk melihat bangunan di atasnya. Bangunan itu sangat mewah. Tapi juga mengandung nuansa kuno. Ayah, kamu tinggal di sini? Mulai sekarang, kamu juga tinggal di sini. Oke, kamu tertawa, Yumo bisa tinggal di mana saja. Asalkan ada mama. Jadi ayah, bisakah ayah mengajak mama tinggal bersama di sini? Ini, kamu sedikit kesulitan mendengarnya. Yumo akan membantu ayah membawa mama pulang. Yumo berbicara serius seperti anak kecil yang dewasa. Melihatmu, kamu jadi bingung antara tertawa dan menangis. Sekitar 10 menit kemudian, ayah dan anak sampai di depan sebuah villa yang sangat luas. Di halaman depan villa ada kolam teratai, di halaman belakang ada kolam renang. Rumah 3 lantai, fasilitas hiburan lengkap. Dulu untuk membeli rumah ini, kamu menghabiskan 1,5 miliar. Saat dilelang, rumah ini bahkan masuk trending hari itu. Tapi pada dasarnya tidak ada yang tahu bahwa orang kaya misterius itu adalah kamu, kan? Dan kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, tentu hasil jerih payahmu sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Dunia paralel ini hampir sama dengan perkembangan bumi di kehidupan sebelumnya. Tapi ada perbedaannya. Yaitu perkembangan budaya yang lambat, banyak karya klasik yang belum pernah muncul. Kamu menikmati keuntungan ini. Sebagai orang yang melintas, hanya dengan 1 buku Doupo, kamu sudah menghasilkan banyak uang. Meskipun sekarang sudah selesai beberapa tahun, tapi setiap bulan masih ada pendapatan lanjutan jutaan. Tentu saja, sekarang kamu juga tidak setiap hari tidak menganggur, melainkan sudah 2 tahun lalu mendirikan perusahaan media budaya sendiri. Dengan merekrut tim profesional bergaji tinggi untuk mengurus masalah hak kekayaan intelektual dari berbagai karyamu.
Tidak berlebihan jika dikatakan, bahkan jika kau tidak melakukan apapun di sisa hidupmu, kau akan tetap menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Justru karena itulah, saat sistem diaktifkan, kau tidak merasa terkejut. Mengingat sistem, kau tiba-tiba teringat. Saat diaktifkan, kau juga mendapatkan paket hadiah pemula. Dengan satu pikiran, paket hadiah pemula dibuka, suara sistem pun berbunyi, dering. Paket hadiah pemula berhasil digunakan. Selamat, tuan rumah mendapatkan. Ada apa denganmu? Yumo mengguncang tanganmu dengan khawatir dan bertanya. Sejak masuk ke halaman, kau mulai melamun, membuat si kecil khawatir. Tidak apa-apa, ayah tidak apa-apa. Ayo, kembali ke rumah. Ayah akan membuatkanmu nasi daging rebus. Baik, terima kasih, ayah. Si kecil sangat pengertian dan juga sopan, itu semua tidak lepas dari didikan Ling Qingzu. Masuk ke dalam rumah, kau melihat ke kiri dan ke kanan, ingin mencari mainan untuk Yumo agar bisa menghabiskan waktu. Yumo, kau mau menonton TV atau istirahat sebentar? Tidak usah khawatirkan aku, ayah. Saat ibu sibuk bekerja, aku biasanya menonton kartun di komputer. Begitu ya? Ayo, ikut ayah. Sambil berkata, kau membawa Yumo ke ruang kerjamu. Yumo, ayah akan memasak untukmu, mainlah di sini sebentar, ya? Ada lemari es. Ada jus dan susu, tapi minumlah sedikit, sebentar lagi kita makan. Mengerti, ayah. Sambil bicara, Yumo naik ke kursi, dengan cekatan menyalakan komputer. Mencari kartun yang dia suka tonton. Meskipun keseharian si kecil lebih dewasa dan pengertian dibanding anak lain. Namun dia tetaplah seorang anak, juga suka kartun, juga bisa terpaku menonton. Setelah mengambil segelas jus, kau keluar dengan perlahan, bersiap memasak makan malam. Dapur yang luas lengkap dengan peralatan, bahan makanan di kulkas pun beraneka ragam. Kau yang suka memasak di rumah. Buah dan sayur di kulkas diatur untuk diganti setiap 3 hari. Setiap detailnya menunjukkan kehalusan. Kini memiliki keterampilan jamuan kenegaraan, membuat gerakanmu semakin mahir. Di sisi lain, hidangan lezat sedang berlangsung. Di dapur, Yumo yang selesai menonton kartun, bosan dan mengutak-atik komputer. Saat melihat folder bernama lagu di desktop. Si kecil tidak tahan penasaran dan membukanya. Yang terlihat adalah satu persatu lagu, dan para penyanyinya tanpa terkecuali ditandai sebagai Lingdong. Ayah bisa bernyanyi? Yumo penuh harap membuka sebuah lagu berjudul Kebahagiaan Kecil. Tanpa basa-basi. Mari kita nikmati bersama. Aku menggenggamnya di tangan dan membentuknya menjadi permen kapas, masalah apa yang tidak bisa dilupakan. Karena kehilangan pasti ada gantinya, pemandangan manapun indah. Gosok mata yang lelah, berhenti sejenak dan lihatlah. Indah dan sederhana. Lihatlah, anjing kecil di rumah menggonggong, dedaunan tertawa, angin berbisik. Lebih baik nikmati sedetik saja, romantisme yang membingungkan. Hanya sekejap, romantisme yang datang menerjang. Kehangatan sinar matahari, tidak usah dipikirkan, tidak perlu dengan tergesa-gesa mengucapkan satu jawaban. Di sisi lain, Lin Qingzu dan Qin Yao sedang dalam perjalanan menuju bandara. Di jalan, mereka berdua tanpa sadar khawatirkan Yumo. Dan tepat saat itu, mereka menerima sebuah pemberitahuan. Setelah melihatnya, ekspresi Qin Yao langsung berubah. Apa maksud perusahaan ini? Naskah yang sudah dibicarakan, kenapa diberikan begitu saja kepada orang lain? Dia sangat marah. Jika bisa, dia benar-benar ingin merayap melalui kabel internet dan mencekik leher bos. Untuk menanyakan dengan keras. Sudahlah, Yao, berikan saja kepada orang lain. Lagi pula, durasi syuting film itu cukup panjang. Aku khawatir tidak bisa mengurus Yumo. Dibandingkan Qin Yao, Lin Qingzu lebih bisa menerima. Meskipun untuk mendapatkan film ini, dia juga telah berkorban banyak. Naskahnya saja sudah dibaca puluhan kali, tapi begitu memikirkan tidak bisa menemani putrinya dengan baik selama lebih dari setahun, dia pun tidak terlalu menginginkan syuting film itu. Qingzu, kau tidak marah? Jelas-jelas ini kau direbut dari belakang. Biarkan aku cari tahu siapa yang melakukannya. Aku pasti akan menghajarnya. Tidak bisa, setelah selesai syuting iklan ini. Aku harus mampir ke Wudong Cultural Media, lihat pendapat mereka tentang pergantian aktris utama. Qin Yao marah setengah gila. Lin Qingzu mengelus punggungnya, sangat tersentuh. Tapi saat mendengar nama perusahaan Wudong Cultural Media, dia tidak bisa tidak teringat pada orang itu. Kenapa aku begitu sensitif? Begitu mendengar kata, Dong, kenapa aku jadi teringat padanya? Wajah Lin Qingzu memerah. Mungkin karena Yumo ada di rumah mereka, pikirnya begitu. Namun di benaknya, wajahmu sulit dihilangkan untuk sementara waktu. Waktu berlalu, nasi daging rebus di sisimu sudah hampir siap. Matikan. Setelah menyendok 2 mangkuk nasi putih bening yang butirannya terpisah dan berkilau, kau melangkah menuju ruang kerja. Baru sampai di pintu. Kau samar-samar mendengar suara nyanyian dari dalam, dan ada suara kecil yang bernyanyi mengikutinya. Itu adalah Yumo. Sebagai putri dari bintang besar Ling Qingzu,
Lin Yumo memiliki bakat musik dan seni dalam dirinya. Tentu saja dia sangat menyukai lagu yang kamu rekam, sehingga saat kamu mendorong pintu masuk, dia belum sempat bereaksi dari lagu indah itu. Ah, ayah, tiba-tiba muncul dan membuat Yumo kaget. Sayang, ayo kita makan. Ya, ayah, apakah lagu-lagu ini dinyanyikan oleh ayah? Suaranya terdengar mirip dengan ayah. Yumo meluncur turun dari kursi dan bertanya dengan penasaran, sebelum kamu sempat menjawab. Matanya yang indah sudah dipenuhi kekaguman. Kekaguman itu hampir memenuhi rasa bangga dalam hatimu. Benar, itu dinyanyikan ayah. Suka mendengarnya? Suka. Kalau begitu, bisakah ayah menyanyikannya untuk Yumo saat tidur nanti malam? Sambil bicara, Yumo merangkak ke pangkuanmu, tangannya memeluk erat. Kamu tidak banyak bicara, langsung menggendong si kecil ke dalam pelukan, mencubit ujung hidung putih bersih putrimu, dan mengangguk setuju. Tentu saja, tapi ayah juga punya banyak sekali dongeng yang bisa menidurkanmu. Dengarkan dulu yang menenangkan. Yumo terus merayu. Baik. Tapi sekarang Yumo harus setuju melakukan satu hal untuk ayah dulu. Hal apa? Yumo bertanya dengan bingung. Sebenarnya tidak ada hal besar, cuma sekarang Yumo harus patuh makan. Sambil berkata, kamu mengelus kepala kecilnya. Begitulah, ayah dan putri berjalan bersama menuju ruang makan. Saat melihat nasi cincang daging, Lin Yumo merasa senang. Ayah. Yumo mencium aroma daging. Ya ampun, wanginya luar biasa. Si kecil dengan ekspresi agak berlebihan sangat memuaskan hatimu. Kamu pun tidak tinggal diam. Mengambil mangkuk nasi, menyendok sedikit kuah hitam kemerahan, dan menyiramkannya di atas nasi putih yang pas empuknya. Seketika, butiran nasi yang montok menyerap habis kuah tersebut. Lalu taburi dengan sesendok daging cincang yang sudah direbus lembut. Hanya melihatnya saja sudah membuat selera makan terbuka. Makanlah. Apalagi yang ingin dimakan, bilang saja pada ayah. Ayah bisa membuat apa saja, meskipun ini hari pertama menjadi ayah. Tapi kamu cepat berperan. Saat itu juga kamu sadar, ternyata setiap ayah rela mematahkan tulang rusuknya untuk memasak sup bagi anaknya. Kata-kata itu benar. Bukan hanya mematahkan tulang rusuk untuk sup. Sekarang kamu sudah tidak tega mengembalikan putrimu pada ibunya. Ayah makan duluan. Sambil berkata, Yumo mengambil sendok, menyendok nasi, dan potongan daging, lalu menyodorkannya ke depanmu. Sopan santun seperti ini sungguh sangat berhasil. Enak, Yumo juga makan. Baik. Yumo mulai makan. Si kecil langsung melahapnya tanpa sabar. Awalnya dia tidak merasa lapar. Tapi saat mencium aroma daging cincang, perut kecilnya mulai keroncongan. Sekarang setelah makan sepiring penuh nasi daging cincang, betapa bahagianya. Meskipun berbicara sambil makan kurang baik, tapi Yumo tidak sabar menoleh dan bertanya, Ayah? Ada apa? Kamu bertanya dengan penuh kasih. Kapan ayah bisa membawa ibu pulang ke rumah? Ibu juga suka makan daging. Yumo juga ingin. Ibu mencicipi nasi daging cincang buatan ayah. Yumo berkata dengan cukup serius, tatapan penuh harap. Begitu dalam. Hanya saja, membawa ibunya pulang ke rumah bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Tapi melihat ekspresi penuh harap putrimu, kamu tidak tega mengecewakan semangatnya. Maka tanpa pikir panjang, entah mengapa, kamu malah mengangguk tanpa sadar. Lain kali ayah akan membuatkan untuk ibu lagi. Tapi soal membawa ibu pulang ke rumah, itu tergantung apakah ibu mau. Ayah tenang. Yumo akan membantu ayah membawa ibu pulang ke rumah. Mendengar ucapanmu, Yumo sangat senang. Bahkan sudah berani berjanji akan membantumu membujuk Ling Qingzu pulang. Mungkin karena nasi daging cincang sangat enak, Yumo yang biasanya makan dengan porsi biasa saja, kali ini makan 2 mangkuk sekaligus. Kalaupun perut kecilnya belum buncit, dia mungkin masih mau makan 1 mangkuk lagi. Ah, sudah kenyang. Perut penuh. Di kursi, Yumo menepuk-nepuk perutnya yang buncit. Sambil menghela napas. Kamu melihat putrimu yang lincah dan cerdik, juga tidak bisa tidak berpikir. Sekaligus merasa puas karena putrimu masih menyukai masakanmu. Yumo mau makan. Ayah akan membuat kapan saja. Baik, ayah. Yumo membantu ayah membereskan piring. Melihat kamu bangun untuk membereskan alat makan, Yumo juga turun dari kursi dengan patuh, mengambil piring dari tanganmu. Kamu tidak tega menyuruh putri kecilmu bekerja keras, tapi gerakan cekatan si kecil itu seperti bukan pertama kali melakukan pekerjaan rumah. Bahkan, jika kamu tidak mencegahnya, Yumo akan pergi ke dapur untuk mencuci piring hingga bersih. Apakah Yumo sering mencuci piring saat tinggal di rumah bersama ibu? Kamu bertanya dengan penasaran. Tidak juga. Hanya saja kadang ibu sedang makan, tiba-tiba harus sibuk bekerja. Setelah Yumo selesai makan, dia membantu ibu mencuci bersih. Mendengar perkataan putrinya itu, hatimu terasa sakit. Seharusnya, anak sebesar Yumo tidak perlu terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Sudahlah, nanti selama ayah ada, biar ayah yang mencuci. Pergilah, kamu ke ruang tamu menonton TV. Tapi, ayah, Yumo juga bisa mencuci piring dan sumpit. Nanti kalau ayah dan ibu sudah tua, barulah kamu yang mencuci. Kau berkata,
lalu berbalik menuju dapur. Namun Yumo tidak pergi ke ruang tamu menonton TV, melainkan mengikuti dari belakang, diam-diam sampai di luar dapur, menjulurkan kepala ke dalam, dan mengintip punggung ayah yang sibuk. Saat itu, Yumo sangat bahagia. Akhirnya dia punya ayah juga. Setelah makan, kamu datang ke studio, bersiap mengetik keyboard dan menulis 2 naskah. Novel yang kamu perbarui akhir-akhir ini adalah Perfect World, bukan untuk mencari uang, melainkan ingin lebih cepat mengadaptasi karya ini menjadi anime dan film. Lagi pula, saat kamu di bumi dulu. Anime ini baru sampai episode 105. Ingin melihat akhir cerita di mana sang protagonis menguasai segalanya, sepertinya harus menunggu sampai tua. Terlahir kembali di dunia paralel ini, kamu memiliki keyakinan besar dan kekayaan untuk membuat anime hingga episode terakhir. Tapi syaratnya, novel yang cukup populer ini harus dirilis terlebih dahulu. Maka setiap hari kamu menyempatkan diri memperbarui 2 bab novel. Dan seperti yang kamu duga, para pembaca di dunia ini benar-benar seperti anak domba yang menunggu diberi makan. Banyak orang menatap layar ponsel dengan penuh harap menunggu pembaruanmu. Di sampingmu, Yumo juga memindahkan kursi, meletakkan lengan di atas meja, kedua tangan menopang dagu. Mengedipkan mata besarnya, melihatmu mengetik di keyboard, dan sesekali berseru kagum, "Wah, ayah cepat sekali." "Wah, ayah tidak capek?" Biar Yumo pijat bahu ayah ya. "Wah, ayah menulis apa? Novel?" Kamu setiap kali dengan sabar menjawab, "Novel." Ibu dan Qin Yao sepertinya juga suka baca novel. Yumo kecil tapi pintar, banyak hal yang dia ingat. Hanya saja, bagaimanapun Qin Yao, tentang urusan dia suka baca buku cabul akan terbongkar, ternyata itu salah Yumo. Kecepatan mengetikmu sangat cepat. Kecepatan 80 per jam, bisa dibilang seperti sapi betina di kabel listrik, hebat dan berkilau. Kurang dari 2 jam, kamu menyelesaikan tugas hari ini. Di sampingmu, Yumo ternyata tidak bosan. Menemanimu sampai akhir. Dan si kecil bisa mencari kegiatannya sendiri, misalnya membantu kamu membuat pangsit, lalu menyuapkannya ke mulutmu. Sendirian pun dia bisa bermain dengan gembira. Setelah mempublikasikan novel, kamu berdiri. Melihat waktu sudah tidak awal. Jika dulu, mungkin kamu akan mencari hal lain untuk dilakukan. Tapi sekarang sudah punya anak perempuan. Demi memastikan istirahatnya, mandi lebih awal dan tidur adalah hal yang utama. "Yumo, ayah ajak kamu mandi." "Ya, baik." Yumo mengangguk dengan senang. Begitulah, kamu menggendong Yumo kembali ke kamar tidur. Dari koper yang disiapkan Ling Qingzu untuk Yumo, kamu mengeluarkan pakaian ganti, lalu pergi ke kolam batu giok. Bukan sekadar kolam batu giok, lebih mirip pemandian air panas dalam ruangan. Area kolam batu giok sangat luas. Air di kolam menggelembung, dan airnya bukan air ledeng biasa, melainkan air panas alami yang dialirkan dari bawah tanah. Katanya kaya akan elemen jejak. Dengan berendam setiap hari, semua kelelahan akan hilang. "Yumo, kemari." Kamu menoleh dan melambai pada Yumo. Terlihat si kecil berdiri di luar pintu, hanya menjulurkan kepalanya masuk, memperlihatkan wajah kecilnya. Melihatmu melambai, baru dia berlari kecil masuk dengan kaki telanjang. "Ayah, kolamnya besar sekali. Bisa ajak ibu dan Qin mandi bersama." "Hehe, kamu berdehem pelan." Menurut omongan anak-anak, tidak ada artinya. Lagi pula, mengajak Ling Qingzu mandi saja bukan perkara mudah. Apalagi mengajak Qin Yao mandi. "Ini, Yumo, bukankah kamu menyusahkan ayah? Kemari, berendamlah." Kamu melambai, "Ayo." Yumo dengan cepat masuk ke dalam air. Saat muncul kembali, rambutnya sudah lembut dan menempel di kening. Yumo yang sedang bermain-main, sengaja menciduk air dan memercikkan ke arahmu. Seketika, ayah dan anak perempuan itu bermain dengan gembira. Seluruh kamar mandi dipenuhi tawa mereka. Beberapa saat kemudian, Yumo mengambil tablet dan menonton kartun. Kamu bosan dan membuka ruang sistem, bersiap untuk meminum pil yang dapat meningkatkan kondisi fisik. Sebelum meminumnya, kamu bertanya pada sistem apakah pil ini bisa diberikan kepada putrimu. Tapi jawabannya tidak bisa, karena pil ini untuk dewasa. Yumo masih kecil. Tidak bisa diminum, namun nanti bisa mendapatkan pil yang bisa digunakan Yumo. Untuk meningkatkan kondisi fisik, baru setelah itu kamu merasa sistem ini berguna. Setelah meminum pil, kamu merasakan ada arus hangat di perutmu, terasa nyaman. Tidak ada keanehan lain setelahnya, tidak seperti yang ditulis di novel. Tidak ada kotoran yang keluar dari tubuh. Tapi kamu jelas merasakan kondisi fisikmu jauh lebih baik, tidak berlebihan jika dikatakan. Saat ini, saat kamu berendam di pemandian air panas, perjalanan Ling Qingzu di sisi lain. Tidak berjalan mulus, singkatnya, segala sesuatunya tidak sesuai harapan. Bahkan tanpa sepengetahuannya, perusahaan sudah menandatangani kontrak dengan pihak merek. Isi kontrak tidak banyak, tapi karena secari kertas ini, Ling Qingzu harus tinggal seminggu lebih lama di perjalanan. Beban kerja minggu ini bertambah lebih dari 2 kali lipat. Namun upah kerja dipotong setengah oleh perusahaan, sistem kerja yang melelahkan dan tidak menguntungkan.
Belum lagi seminggu tidak bisa melihat putrinya Yumo, meskipun Lin Qingzu orangnya sabar. Saat ini dia juga sedikit jengkel. Qingzu, istirahatlah lebih awal. Hom, kamu juga. Qin Yao berdiri di pintu, ekspresinya agak rumit. Sebagai sahabat Lin Qingzu, dia ditempatkan di posisi manajer. Selama bertahun-tahun, dia banyak berkembang, belajar banyak hal, tapi dibandingkan dengan manajer senior, dia masih terlihat kurang berpengalaman, dan karena itulah Lin Qingzu sering mengalami kesulitan. Qin Yao merasa bersalah dan juga sedih, terutama karena Lin Qingzu tidak pernah menyalahkannya sekalipun. Membuat hatinya semakin tidak tenang. Setelah mengucapkan selamat malam dan kembali ke kamarnya sendiri, Qin Yao mengeluarkan laptop dan ponsel. Apakah Qin Yao belum tidur? Pikirnya. Lin Qingzu mengeluarkan ponsel, membuka WeChat milikmu, dan melakukan panggilan video, tidak sampai 10 detik. Panggilan tersambung, dan yang muncul di depan mata adalah sosok ayah dan anak yang tampak sangat penuh kasih sayang. Terlihat Qin Yao duduk manis di bangku sambil mengayunkan kakinya, dan di sampingnya kau memegang pengering rambut. Sedang mengeringkan rambutnya, setelah menjawab telepon, kau sengaja mengarahkan angin hangat ke lantai. Untuk mengurangi kebisingan, Qin Yao berbicara dengan ibunya. Kau tersenyum dan berkata, "Apa itu ibu? Bu, apakah ibu merindukan Qin Yao?" Tentu saja, ibu sangat merindukan Qin Yao, melihat putrinya. Lin Qingzu sangat senang di dalam hatinya, meskipun hari ini dia mengalami banyak ketidakadilan dan rasa sakit. Bu, ayah membuatkan Qin Yao nasi daging rebus, sangat harum. Saat ibu pulang, ayah juga akan membuatkannya untuk ibu, dan juga, Bu, ayah juga pandai bernyanyi. Loh, mendengar itu, Lin Qingzu mengangkat alisnya. Lindong bisa bernyanyi? Namun saat dia mengalihkan pandangannya ke tubuhmu, dia tanpa sadar menelan ludah, karena dia melihat perut six-packmu. Kelihatan kuat sekali. Hehe, itu. Kau bisa memasak juga? Ya, nasi daging rebus buatan ayah sangat enak. Dagingnya tidak berminyak sama sekali. Yumo menjawab dengan cepat, si kecil mungkin tidak tahu. Ibunya mengatakan itu sepenuhnya untuk menutupi apa yang baru saja dia lihat yang seharusnya tidak dilihat. Kau juga bisa bernyanyi? Dia melanjutkan bertanya. Iya dong. Lagu yang dinyanyikan ayah enak sekali. Tidak ada keinginan besar, tidak ada hal yang harus dilakukan. Melihat lampu merah di persimpangan terus berkedip, dia seperti matahari kecil yang berkedip, bukan. Lagu ini dinyanyikan oleh ayah. Hehe, aku hanya ingat satu baris ini. Saat ibu pulang, bisa dengarkan lagu di komputer ayah, kali ini. Tidak hanya Lin Qingzu yang terkejut, bahkan kau yang sedang mengeringkan rambut putrimu juga terpana. Karena suara putri yang baru saja bernyanyi tadi ternyata cukup bagus. Hei, pantas saja putri seorang bintang besar, sejak lahir memiliki bakat seni. Kau ingin bertanya, apa pendapat Lin Qingzu tentang bakat putrinya? Namun melihat wanita ini entah sedang memikirkan apa, pipinya malah agak merah. Maka kau bertanya, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, lagunya bagus, jawab Lin Qingzu dengan terbata-bata. Jika kamu suka mendengarnya, aku akan mengirimkannya padamu. Kamu tertawa. Baik, Lin Qingzu segera mengangguk, tadinya hanya basa-basi. Tak disangka Lin Qingzu benar-benar menganggap serius, jadi mau tidak mau harus dikirim. Tunggu sebentar, aku akan mengeringkan rambut Yumu, lalu mengirimnya padamu. Tidak usah buru-buru. Oh iya, Lindong, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Pekerjaanku di sini ada perubahan, mungkin perlu tinggal di Hangzhou selama seminggu, jadi Yumu perlu tinggal di tempatmu. Kira ada masalah apa? Mendengar hal ini, kamu tanpa sadar menghela napas lega. Kemudian kamu tertawa lagi, bisa merawat putri selama seminggu, berarti bisa bersama putri. Waktu bersama lebih lama, ini hal yang baik, tenang saja. Ada aku, serahkan Yumu padaku untuk dirawat. Maaf merepotkanmu. Aku masih ada urusan, aku tutup dulu. Yumu, hari-hari ini harus dengar kata ayahmu. Paham? Baik. Ibu, aku terus merasa pipiku semakin panas. Kata ini sangat indah. Lindo menyanyikan ini untuk siapa? Jangan-jangan untukku? Perempuan memang. Di malam hari suka berhayal. Ya, hanya beberapa menit saja, setelah imajinasi Lin Qingzu. Kata ini berubah menjadi dia dan Lindong. Jika kamu tahu, pasti sedikit merasa tak berdaya. Selanjutnya adalah kagum pada suara Lin Qingzu. Sungguh Lin Qingzu berlari di depan. Tuhan mengejar dari belakang, benar-benar Tuhan mengejar memberi makan. Ayah, belum mengirim lagu untuk ibu. Setelah mengeringkan rambut, kamu baru saja hendak membawa putri tidur. Si kecil tiba-tiba mengingatkan, oh, iya, baiklah, aku akan mengirimnya untuk ibumu. Aku juga mau pergi. Yumu segera berkata, ayo, kamu lalu menggendong putrimu. Berjalan menuju ruang kerja, setelah diutak-atik sedikit, beberapa lagu ini kamu kirim ke akun WeChat milik Lin Qingzu. Sekarang bisa tidur, kan? Baik. Yumu mengangguk dengan patuh. Sementara Lin Qingzu yang jauh di Hangzhou,
tidak diragukan lagi mengalami insomnia. Setelah menerima lagu yang kamu kirim, dia dengan rasa ingin tahu membukanya dan mendengarkan. Tidak mendengar masih baik. Mendengarnya saja sudah membuatnya terkejut. Baik itu lagu, Jia Bin, yang penuh dengan nuansa kekasih dan perpisahan yang tak terhindarkan. Atau mendengar, Xiao Xingyun, yang membuatnya menangis. Maupun, Xiao Meimen, yang menyentuh jiwa dan raganya. Lagu-lagu ini ditulis oleh Lindong. Lin Qingzu buru-buru memeriksa catatan file. Lirik oleh Lindong, komposisi oleh Lindong. Dinyanyikan oleh Lindong. Ternyata semuanya Lindong. Perlu diketahui bahwa bagian tersulit dari sebuah lagu tidak lain adalah komposisi. Komponis bertanggung jawab untuk menciptakan melodi dalam musik, termasuk juga melodi dari permainan alat musik dalam sebuah lagu. Dan melodi yang dinyanyikan oleh vokal. Justru karena itulah, penyanyi pada umumnya jarang mampu mengeluarkan lagu orisinal, karena kata orisinal, siapapun yang melihatnya akan terkagum-kagum dengan bakatnya. 383 Lin Qingzu tidak menyangka, kamu ternyata begitu berbakat. 他一生有才，林清竹没想到你竟然如此有才，也正是因为种种思绪的纷杂，让得他彻夜未眠。这几首歌他听了好多好多遍，到最后手机都没电关机了。既然这么好听， ternyata enak didengar. Kalau begitu, beberapa hari lalu kita nikmati lagu Tamu saja. Lin Qingzu berdiri di tempat, saat semua orang bahagia untukmu, aku baru sadar dengan bodohnya. Ternyata sudah ada seseorang yang memesan tamu yang salah untukmu. Terima kasih atas undangan spesialmu. Untuk menyaksikan cintamu, aku selalu mengingatkan diriku untuk tidak lari. Hari-hari ini sudah tidak mudah, jangan masuk lebih awal. Bersyukur tidak layak tempat, sayangnya sungguh itu pemandangan milikmu. Dan aku hanya tamu. Aku melepaskan semua kenangan, untuk mengakui cintamu. Namun tetap tidak mau percaya, ini kamu. Lama tidak bertemu, kamu sedikit asing. Aku kedinginan salju begitu sayang, kenapa harus sengaja menyembunyikan di depannya bahwa duniaku pernah memiliki kamu? Keesokan harinya, saat Qin Yao membereskan dan memanggil Lin Qingzu, barulah dia sadar. Wanita itu sedang berbaring di selimut dengan rambut acak-acakan, dan dengan lingkaran hitam besar di matanya. Jam 7 pagi, Anda perlahan membuka mata, lalu mendongak dan melihat. Wajah yang cukup cantik. Yumu sudah bangun, setelah bangun dia tidak rewel. Juga khawatir akan membangunkan Anda, jadi dia dengan patuh berbaring di samping, menunggu Anda bangun. Ayah, selamat pagi. Apakah lapar? Ayah akan memasak untukmu. Sambil berkata begitu Anda akan bangun untuk memasak, tetapi Yumu menggeleng dan merangkak ke tubuh Anda. Ayah, Yumu ingin dipeluk ayah. Kamu tertegun, lalu tertawa kecil, dan segera menggendong putrimu. Ada apa? Ada sesuatu yang membuatmu ingin dipeluk ayah? Yumu bermanja-manja di pelukanmu. Kamu memang suka ini? Dan karena ini putri kecilmu, kamu rela menggendongnya berapa lama pun. Setelah itu, Yumu bermanja-manja di pelukanmu cukup lama sebelum akhirnya tenang. Tentu saja. Jika bukan karena hari ini masih ada urusan, si kecil mungkin akan bermain dengan ayah sampai matahari tinggi. Setelah sarapan, kamu menggandeng tangan Yumu, ayah dan putri itu berjalan keluar dari villa. Matahari hangat, udara terasa sedikit manis, lingkungan seperti ini mudah membuat seseorang tetap bersemangat. Lahir dari keluarga kaya, kamu sampai di pinggir jalan. Kamu melambai, sebuah taksi mendekat. Sopir itu juga bingung. Kenapa orang yang keluar dari kompleks ini tidak punya mobil? Pak sopir, ke Jalan Tianming. Baik, Tuan, mau kemana tepatnya? Jalan dulu, nanti sampai beritahu. Sopir itu sangat bingung, namun karena tidak tahu identitasmu, dia tidak berani menanyakan lebih lanjut. Jadi dia terus penasaran, sampai tiba di Jalan Tianming, barulah dia samar-samar menebak sesuatu. Yumu, lewat jendela mobil, lihat mobil-mobil ini. Suka yang mana? Atau jenis apa? Pilih sudah, bilang ke ayah. Ternyata membeli mobil baru, dan anak disuruh memilih. Hidup orang kaya sesederhana ini, sopir itu bergumam dalam hati. Mendengar itu, Yumu dengan patuh bersandar di jendela mobil, memandang keluar. Namun dari ujung selatan Jalan Tianming ke ujung utara, dia tidak menyukai mobil manapun. Pak sopir, putar sekali lagi. Kamu berkata pada sopir. Siap. Sopir itu dengan antusias menyanggupi, lalu berputar ke sisi lain. Jalan Tianming di kota ini. Karena jalan ini dijuluki sebagai jalan mobil mewah. Bukan karena orang yang mengendarai mobil mewah suka ke sini. Tetapi karena di sini banyak toko, dan memang khusus menjual kendaraan kelas atas. Alasan kamu membawa Yumu ke sini adalah untuk membeli mobil. Dulu kamu sendirian, cara bepergian seenaknya, sepeda sewaan, bus. Naik taksi juga bukan masalah. Tapi sekarang ada putri di sampingmu, kamu tidak ingin Yumu menderita.
Untung kamu punya SIM, langsung beli mobil saja. Hanya saja pengetahuanmu tentang mobil tidak mendalam, kamu hanya tahu tidak boleh membeli mobil sport, karena selain untuk pamer, sepertinya tidak berguna, dan tidak nyaman. Untungnya masalah ini kamu serahkan pada putrimu. Berdasarkan apa? Asalkan putri suka model mobil yang mana, beli yang itu. Ayah, ini. Yumu menunjuk keluar jendela. Pak sopir, cari tempat untuk berhenti sebentar. Saat kamu bicara, sopir itu menepikan mobil, kamu membayar ongkos. Ayah dan putri turun dari mobil, namun sopir itu tidak terburu-buru pergi. Karena dia juga ingin melihat cara belanja orang kaya yang sederhana dan langsung. Toko selesai di depan adalah dealer Toyota. Dan yang disukai Yumu adalah Toyota Alfa, sebuah mobil bisnis. Melihat mobil-mobil yang diparkir di depan toko selesai, kamu sedikit tertegun. Mobil ini meskipun tidak jelek, tapi seharusnya bukan mobil yang disukai anak seusia Yumu. Mengenai hal ini, Yumu memberikan penjelasannya. Ayah, mobil ini lebih besar dari mobil lainnya. Nanti kalau ayah dan ibu memberi Yumu adik laki-laki dan perempuan, mobil ini bisa muat juga. Membeli mobil kecil tidak muat. Yumu berkata dengan serius. Meskipun ucapan anak kecil polos. Namun perkataan itu tetap membuatmu tidak bisa berkata-kata. Lagi pula hubunganmu dengan Lin Qingzu cukup rumit, kedepannya belum bisa dipastikan. Melihatmu sedikit melamun, Yumu menarik tanganmu dan menggoyangkannya. Ayah, tidak boleh, ayah dan ibu tidak ingin memberikan. Yumu adik laki-laki dan perempuan, Yumu sayang, bukan tidak boleh. Hore, lalu beli mobil ini ya? Yumu berkata dengan gembira, matanya yang indah sudah penuh dengan antisipasi. Sepertinya si kecil sudah membayangkan, kamu menyetir, dia dan ibu serta adik-adik duduk di belakang. Gambar sebuah keluarga besar pergi piknik musim semi. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Halo, anak kecil. Saat kamu berpikir itu pasti karyawan baru beberapa hari. Tuan, minum air. Saya bukakan. Gadis itu membawa sebotol soda, dengan susah payah membuka tutupnya. Saat memberikannya padamu, dia tersenyum kikuk. Yumu di samping juga mendapat bagian, dia mendapatkan dari kakak perempuan itu. Sebotol susu kalsium Ed. Tindakannya ini sangat meningkatkan kesan baik, kamu melihatnya dengan jelas. Gadis di depan ini berbeda dari karyawan lama yang licin, setiap gerakan mereka. Setiap kata dan kalimat dengan lembut membimbing pelanggan ke arah topik pembelian produk. Namun gadis di depanku ini jelas belum memiliki kemampuan yang dalam. Semua perilaku antusiasnya ini sepenuhnya tulus dari hati. Jika diucapkan dengan baik, gadis ini bagaikan seekor kelinci putih kecil, belum pernah melihat kejahatan dunia. Kalau tidak, sulit baginya untuk tetap mempertahankan ekspresi takjub seperti sekarang, belum ternoda oleh kehidupan duniawi. Menerima air soda di tangannya, lalu berbalik meletakkannya di atas Alfa yang ada di depan dealer 4S. Yumu menyukai yang warna putih, dia pun sepenuhnya mengikuti keinginan putrinya. Mobil ini berapa harganya? Tuan, Alfa ini saat ini masih dalam masa promosi. Jika Anda ingin membelinya, saya akan cari ketentuan diskon untuk Anda. Maaf, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya tidak dapat menemukannya. Benar saja, gadis ini adalah karyawan baru. Kemampuan dalam menangani transaksi masih belum lancar, bahkan mencari ketentuan diskon barang saja sudah kerepotan. Namun lucunya, perusahaan besar seperti ini, karyawan baru tidak diberi pendamping. Seorang karyawan senior, dengan heran Anda menoleh ke dalam toko, hanya di sekitar meja depan. Sudah berdiri 5 atau 6 staf, saat ini mereka sedang menertawakan ke arah sini dengan wajah ceria. Mengerti? Para pekerja senior ini pasti sudah menduga bahwa Anda tidak akan membeli mobil. Daripada membuang waktu, lebih baik menyuruh si baru untuk melayani seenaknya. Memikirkan itu, Anda tersenyum kecil. Siapa yang seharusnya membuat nota ya dialah. Sudah ditentukan oleh takdir. Lagi pula, siapa yang menyangka orang yang berpakaian biasa dan naik taksi ke dealer 4S dengan anak bisa membeli mobil bagus? Tapi, sebelum membeli mobil, bukankah yang tidak punya mobil harus naik taksi ke dealer? Kakak, tidak usah buru-buru, Yumu dengan pengertian menghibur kakak yang ramah ini. Namun, perkataannya ini malah membuat kakak itu tersipu malu. Di dahi dan ujung hidung mulai mengucur sedikit keringat, hampir panik. Ketemu, untungnya ide muncul tiba-tiba, sepertinya pernah melihat di suatu tempat. Tuan lihat, Alfa ini saat ini diskon lebih dari 30.000, juga gratis belasan kali perawatan. Bisa menghemat banyak uang untuk Anda. Gadis itu menunjuk ke dokumen sambil memberi isyarat. Setelah melirik sekilas, Anda mengangguk dan berkata, tolong hitung untuk saya. Aksesori yang tidak berguna tidak perlu, bagian yang berguna ambil yang terbaik, berapa harganya? Baik, Tuan, saya akan hitung sekarang. Sambil berkata, gadis itu hendak mengambil dokumen. Dia menghitung sambil bersandar di kap mobil di samping. Bagaimanapun juga dia terlihat agak konyol. Tidak mengajak kami masuk duduk, Anda bertanya dengan bercanda. Meskipun Anda ingin membeli mobil. Setelah selesai prosedur langsung pergi. Tetapi jika Anda membawa putri Anda di luar,
kemungkinan besar bisa kepanasan. Maaf, Tuan, maaf. Li Ziwei sambil meminta maaf. Dalam hati memaki dirinya bodoh. Meskipun tamu tidak membeli mobil, mengajak mereka masuk duduk. Juga sangat penting, kenapa dia sendiri lupa. Pada saat ini, dia hanya berharap Anda tidak menyalahkannya, dan bertekad dalam hati, meskipun Anda tidak membeli mobil. Dia harus memberikan semua semangatnya untuk melayani Anda dengan baik. Tidak apa-apa, Yumu. Kita masuk duduk, di luar panas. Anda menggandeng tangan Yumu menuju ke dalam dealer 4S. Karyawan lama di dalam baru saja merapikan sikap santai mereka. Setelah menutup pintu, dia mulai mengisi lembar penawaran. Tuan, sesuai permintaan Anda. Mobil Alfa yang Anda pilih harganya 950.000, silakan lihat. Anda menerima lembar penawaran dan mulai memeriksa. Di samping, Yumu juga menempelkan kepala kecilnya. Mendekat ke dagu ayahnya dan mengintip, sayangnya selain angka. Dia tidak mengerti apa-apa. Tak lama kemudian Anda meletakkan lembar penawaran. Li Ziwei sudah terbiasa dengan situasi ini. Biasanya, tamu akan menawar sedikit harga, lalu bilang mau beli atau tidak. Tetapi Anda terburu-buru dan menganggap harga wajar, maka langsung mengeluarkan kartu bank. Dan mengeluarkannya. Gesek kartu saja. Saat Anda hendak membayar, Li Ziwei tidak bisa menahan diri dan berseru kaget. Selanjutnya, belum sempat Li Ziwei bereaksi, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun masuk dengan sepatu hak tinggi. Pintu didorong paksa olehnya. Namanya Emma Xia Olong. Dia adalah karyawan lama. Demi merebut pesanan, dia berusaha keras, tidak peduli apakah kakinya akan terkilir. Tuan yang terhormat, Ziwei baru saja bergabung, belum begitu paham mengenai banyak diskon. Biarkan saya menghitung ulang untuk Anda. Apakah boleh? Anda tenang saja, meskipun harganya tidak bisa didiskon. Pasti akan memberikan Anda lebih banyak hadiah tambahan. Sambil berkata Emma Xia Olong. Akan mengambil Li Ziwei, saat itu dia berjuang keras merebut, sehingga para karyawan lama tidak berhasil. Tentu saja, pesanan pun hilang. Itulah mengapa dia, seorang karyawan baru. Alasan mengapa selalu menjadi sasaran, sekarang datang lagi untuk merebut pesanan, sungguh keterlaluan. Tetapi jika tidak mau, apakah akan semakin menjadi sasaran? Berpikir seperti itu. 如姐，你谁啊？你毫不客气地开口质问。正要上手将李子月扯起来的马小荣闻言顿时一愣，神情也是变得尴尬起来。 Ekspresinya juga menjadi canggung. Tuan, wewenang saya lebih tinggi dari Li Ziwei. Diskon yang lebih besar tidak perlu. Saat keluar, tolong tutup pintunya. Saat dia menyalahkan semua ini pada Li Ziwei, dia malah mendengar apa yang kau katakan. Gesek kartunya, lalu perawatan untuk 3 tahun lagi. 3 tahun ini menjadi tanggung jawabmu. 李子月一阵感激，他清楚你这是在帮他，否则我会投诉这一句话，让马小荣无言以对。他就是想不清楚，为什么居然有人不稀罕优惠的？有钱人不是应该更小气吗？同时他也明白， Mulai sekarang, satu-satunya yang bisa memberikan layanan untukmu adalah Li Ziwei. Tidak mungkin bisa menyentuhnya, keberuntungannya terlalu bagus. Dia iri sekaligus cemburu. Dan alasan kamu menginginkannya adalah karena pada dirinya, kamu melihat bayangan dirimu sendiri. Kamu dibesarkan di panti asuhan di dunia ini, sekolah menengah hingga universitas. Sepenuhnya kamu tempuh dengan usahamu sendiri. Biaya sekolah berhasil kamu dapatkan dengan bekerja keras sambil bekerja paruh waktu. Ada pula orang tua yang seenaknya menggunakan berbagai alasan untuk mempersulit keinginanmu. Justru karena itulah, saat melihat Li Ziwei akan dihalangi, kamu merasa tidak suka. Ada yang butuh bantuan segera? Tuan, terima kasih. Li Ziwei mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Dia memang baru terjun ke dunia kerja, dan pekerjaan ini hanyalah pekerjaan keduanya. Namun baik di pekerjaan sebelumnya maupun pekerjaan saat ini, dia selalu dipersulit oleh orang lain. Tetapi setiap kali memikirkan ayahnya yang terbaring sakit parah di rumah, dan biaya rumah tangga yang harus ditanggungnya sendiri. Dia tidak sempat merasa tersakiti atau tidak puas, karena dia perlu mencari uang. Hanya dengan mendapatkan uang keluarganya bisa bertahan, jadi meskipun diperlakukan tidak adil. Meskipun dipinggirkan, dia tidak akan berkata apa-apa, hanya dia menanggungnya. Sekarang Anda membantunya, hal ini tentu membuat hatinya merasa hangat. Atas ucapan terima kasih Li Ziwei, Anda tersenyum tipis, menggendong putri Anda dan berdiri. Tanda tangan kontrak, gesek kartu, tanda tangan kontrak, ambil kunci, semuanya selesai dalam satu rangkaian. Semua urusan selesai tidak sampai 20 menit, sedangkan taksi yang Anda naiki saat datang. Sopirnya belum pergi. Dia melihat Anda memasang kursi pengaman di jok belakang. Juga melihat Anda menggendong putri Anda ke dalam mobil. Langsung dibeli, hidup orang kaya sungguh sederhana. Sekali keluar rumah menghabiskan ratusan ribu. Wah, reinkarnasi memang sebuah keterampilan. Sopir itu diam-diam menggelengkan kepala. Kemudian dia pergi. Di sisi lain, setelah merapikan Yumo, Anda naik ke kursi pengemudi. Perlu disebutkan, dealer 4S ini adalah toko berkualifikasi yang bisa mengurus plat nomor sementara.
Ini menghemat Anda untuk pergi ke kantor Samsat lagi. Selama waktu ini, plat nomor sementara sudah jadi, memudahkan Anda membawa Yumo membeli pakaian. Bicara soal membeli pakaian, yang ingin dibeli si kecil adalah Hanfu, karena Senin depan, TK Yumo akan mengadakan tema promosi budaya Hanfu, jadi mengenakan Hanfu sangatlah perlu. Tidak tahu bagaimana pendapat orang tua lain, Anda sangat setuju dengan kegiatan ini karena selain mempromosikan budaya Hanfu, juga bisa membuat anak-anak mengenal peradaban Tiongkok, sehingga di hati anak-anak tertanam benih kebanggaan Tiongkok. Ayah, kita mau beli baju di mana? Tanya Yumo yang duduk di kursi pengaman belakang. Yumo bertanya dengan penasaran. Awalnya dia sangat tidak ingin duduk di belakang, karena dia ingin duduk di kursi penumpang depan menemani ayah, tetapi Anda dengan alasan keamanan menempatkannya di belakang. Untungnya Yumo penurut dan pengertian, tidak menangis, malah gelisah. Turun dari kursi mobil, dia berada di tengah, sesekali mengobrol denganmu. Biasanya ibu membawa Yumo kemana untuk membeli baju? Ibu dan Qin Yao akan mengajak Yumo jalan-jalan untuk berbelanja. Tapi Yumo tidak terlalu ingin pergi. Kenapa? Kamu bertanya dengan bingung. Apa karena anakmu merasa lelah? Sebab saat ibu pergi harus memakai topi, kalau jalan-jalan pasti akan sangat melelahkan dan panas. Yumo cemberut sambil berkata, dia sangat menyayangi ibunya. Mendengar itu, kamu pun langsung mengerti. Kamu juga pernah melihat Ling Qingzu melakukan hal-hal itu. Dari sini terlihat, meskipun Ling Qingzu tampak glamor di luar, masalah yang dihadapinya juga banyak. Tapi mulai sekarang, ayah akan mengajak Yumo membeli baju, jadi ibu tidak perlu keluar rumah. Yumo si kecil berkata dengan gembira. Jika Ling Qingzu mendengar ucapannya, pasti akan sangat tersentuh. Yumo benar, mulai sekarang ayah yang akan mengajakmu membeli baju. Duduk yang rapi, kita hampir sampai. Iya, baik. Yumo patuh kembali duduk di kursi mobil, sambil menepuk sabuk pengaman, menandakan sudah siap. Tak lama kemudian, kamu mengantar putriku ke sebuah kawasan ekonomi di barat kota ajaib. Setelah berbelok kiri dan kanan, sampailah di sebuah area rumah kecil di belakang gedung perkantoran mewah. Jarang ada yang tahu bahwa di sini masih ada deretan rumah kecil, dan jika melihatnya, pasti akan sangat terkejut, karena di tempat yang serba mahal ini. Rumah kecil tidak dirobohkan dan masih dipertahankan, pasti ada alasannya. Entah ada orang penting di balik rumah itu, atau penghuninya adalah orang hebat. Yumo juga penasaran. Melihat-lihat sekeliling, baginya yang tumbuh besar di kota, jarang sekali melihat rumah kecil seperti ini, bahkan si kecil sudah membayangkan apakah di dalamnya tinggal seorang nenek. Ayah, di mana ini? Fanghua, baju di sini bagus. Baju yang ayah pakai dibeli di sini. Yumo mengangguk setengah mengerti. Sambil terus mengeksplorasi, meraba bajumu, dan benar, teksturnya sangat enak. Sampai di depan pintu, kamu mengetuk, lalu pintu terbuka, memperlihatkan pemandangan yang berbeda di dalamnya. Jika di luar rumah tampak kecil dan sederhana, maka di dalamnya terlihat elegan dan penuh makna, apalagi udara yang memenuhi ruangan. Setelah masuk, di samping pintu berdiri seorang wanita berpakaian cheongsam putih. Wajahnya cantik, tubuhnya lentik, lekuk tubuhnya saja sudah bisa memikat banyak orang. Tapi kamu tidak tergoyahkan, bahkan di benakmu tiba-tiba muncul satu kalimat, kurang dari Ling Qingzu. Hehe, kamu juga baik. Aku datang untuk membuatkan beberapa set Hanfu untuk putriku. Mohon tunggu sebentar. Kamu mengalihkan pikiran dari Ling Qingzu. Sambil berkata, baik, Tuan Lin, silakan ke sini. Wanita berceongsam itu segera melangkah dengan anggun, mengantarmu ke dalam. Hingga sampai di sebuah ruang tamu. Saya akan mengganggu Anda sebentar. Tidak apa, saya mengerti. Kamu tersenyum tipis, mengambil formulir dan pulpen untuk mengisinya. Lucunya, sifat bos Fanghua benar-benar unik, selalu ingin menerapkan kesetaraan, siapapun, apapun statusnya. Datang ke sini harus mengisi formulir, mendaftarkan identitas, tidak ada yang terkecuali. Bahkan Ling Qingzu sebagai investor bos Fanghua pun tidak. Karena itulah, setiap kali ke sini, saat mengisi formulir kamu pasti mengeluh, berdasarkan konsep mode dan selera pelanggan untuk menyediakan busana yang berbeda, toko seperti ini disebut butik, karena gayanya independen. Modelnya tidak biasa, maka banyak selebriti dan tokoh terkenal yang memilih dan memburunya. Fanghua adalah yang terdepan di industri butik, dari tidak dikenal hingga sekarang. Secara samar menjadi pemimpin industri, Fanghua hanya butuh waktu 3 tahun. Ini jelas sebuah keajaiban. Namun, bukannya bos Fanghua yang menciptakan keajaiban, melainkan kamulah yang mewujudkannya. Nama bos Fanghua adalah Wang Shuai, teman sekelasmu di universitas, keluarganya bergerak di industri pakaian selama beberapa generasi. Bersusah payah, waktu kuliah, Wang Shuai ingin terjun ke bisnis butik. Tapi kekurangan modal, kamulah yang berinvestasi padanya, sehingga dia bisa membuat Fanghua berkembang dan kuat. Kombinasi kekuatan, Fanghua pun perlahan terkenal. Hingga hari ini, para selebriti berebut untuk bisa memakai baju Fanghua, namun sulit mendapatkannya.
Bahkan beberapa selebriti yang tampak glamor di layar, pakaian yang mereka kenakan masih disewa dari Fang Hua. Setelah mengisi formulir, kamu menyerahkannya kembali. Setelah itu, wanita berkarisma itu memandu Anda berdua menuju ke dalam lebih dalam. Melihat situasi ini, seorang wanita yang juga menunggu di ruang tamu merasa tidak senang. Apa yang membuatnya berhak? Wanita itu adalah seorang selebriti yang cukup terkenal. Justru karena ia berhasil merintis karir langkah demi langkah, ia tahu keberadaan Fang Hua. Meskipun biaya menyewa satu pakaian cukup mahal, demi bisa melihat ekspresi terkejut orang lain di pesta, ia tetap bertahan. Namun, ada seseorang yang menyela antrean. Hal ini membuatnya sangat tidak puas. Meskipun ia menganggap Anda tampan, dalam ingatannya Anda jelas bukan seorang bintang. Karena ia belum pernah melihat Anda, sehingga ia punya keberanian untuk bertanya. Dan perkataannya menarik perhatian. Seorang staf, Nona Zhao, Tuan Lin adalah tamu istimewa utama kami di Fang Hua, yang memiliki hak prioritas penuh. Hanya 3 kata itu yang diucapkan oleh staf, entah mengapa terkesan memaksa. Zhao Wenmin, setelah mengetahui identitasnya, juga terkejut, lalu tanpa sadar bertanya, tamu istimewa utama? Ada berapa banyak tamu istimewa utama di sini? Menurutnya, Fang Hua, baik di dalam maupun luar negeri, sangat disukai oleh kalangan terkenal. Jadi seharusnya tamu istimewa utama tidak sedikit. Namun, tak disangka jawaban staf itu langsung membuatnya keluar keringat dingin. Hanya 1, kata staf itu. Lalu staf yang juga mengenakan Cheongsam itu kembali ke tempatnya. Hanya 1, lalu dia itu sosok apa? Selain merasa heran, ia juga timbul keinginan untuk menjalin hubungan, tetapi setelah dipikir-pikir, ia membatalkannya. Bagaimana mungkin seorang putra mahkota seperti itu tertarik padaku? Kamu dan Yun mau memasuki sebuah ruangan luas, di dalamnya tidak banyak pakaian, tetapi orang yang mengikuti dunia hiburan mungkin bisa mengenali bahwa banyak dari pakaian itu pernah dipakai oleh para selebriti. Ternyata mereka semua menyewa, sungguh agak gila. Nona, kemari, kami akan mengukur untuk Anda. Kakak, panggil saja aku Yunmo, bisik Yunmo, namun dalam hati ia merasa bingung. Ia hanya tersenyum. Mereka tahu betul posisi mereka masing-masing. Hanyalah staf Fang Hua. Apa haknya memanggil nama panggilan putri tamu VIP istimewa? Tuan Lin, pakaian Nona adalah yang akan kami siapkan, terbuat dari sutra kelas atas. Apakah Anda setuju? Tidak masalah, silakan buatkan saja. Akan dipakai hari Senin. Baik, Tuan Lin, Anda tenang saja. Beberapa gadis menjawab dengan hormat. Jika pemandangan ini dilihat oleh pelanggan tetap Fang Hua, pasti mereka akan terkejut setengah mati. Masih ada beberapa tokoh terkenal di dalam dan luar negeri yang mampu memesan pakaian di Fang Hua. Tapi itu harus antre. Pesanan saat ini sudah menunggu hingga 8 tahun ke depan. Tapi pesanan Anda ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 hari. Pengguna biasa dan satu-satunya. Perlakuan VIP istimewa bagaikan langit dan bumi. Setelah memesan pakaian, Anda tidak berlama-lama, melainkan membawa putri Anda keluar. Sekarang waktu hampir siang, Anda bersiap membawa Yunmo makan. Lalu pergi ke taman bermain. Rencana hari ini sungguh padat. Yunmo juga senang. Bukan karena dia ingin bermain dan makan, tidak ingin pulang. Melainkan asalkan bersama ayah, apapun yang dilakukan menyenangkan. Jadwal. Lin Qingzu juga menyelesaikan syuting pagi hari, syuting 10 kali. Intensitas kerja agak tinggi, untungnya dia bisa mendengarkan lagu Anda saat istirahat untuk bersantai. Jadi dia bisa bertahan, dan sesekali dia membuka ponsel untuk melihat gelembung hijau. Melihat apakah ayah dan anak itu mengiriminya pesan. Pesan terbaru. Masih pesan suara dari Yunmo, ayah sedang mengemudi tidak bisa lihat ponsel. Ayah akan membawa Yunmo beli baju. Mau lihat, Bu? Tampaknya ayah dan anak akur. Lin Qingzu benar-benar lega. Sepanjang pagi dia banyak khawatir apakah Anda dan Yunmo akur. Saat diberitahu bisa makan siang dan istirahat, Lin Qingzu tidak menunda. Langsung kembali ke hotel. Qin Yao tahu Lin Qingzu tidak sabar untuk menelepon putrinya. Jadi dia tidak banyak bertanya, melainkan pergi membantu menyiapkan makan siang. Kembali ke hotel. Lin Qingzu melakukan panggilan video. Setelah tersambung, kepala kecil yang lucu dari seorang anak kecil muncul. Bu, Yunmo, apa kamu kangen mama? Kangen? Aku kangen. Dengar. Mendengar suara putrinya yang penuh kasih sayang, rasa lelah Lin Qingzu banyak berkurang. Ayah mengajak Yunmo makan. Sudah makan belum? Lin Qingzu hendak menjawab. Tiba-tiba ia melihat di layar, tempat layar itu berada sangat mewah, seperti tempat kelas atas. Yunmo, angkat ponselnya, biar mama lihat. Saat Yunmo mengangkat ponselnya, Lin Qingzu melihat tulisan di cangkir di sampingnya, Crown Hotel. Tempat dengan minimum konsumsi 88 itu. Kepala Lin Qingzu berdenging, pikirnya, Lindong benar-benar keterlaluan. Meskipun sangat menyayangi putri, tidak perlu memaksakan diri dan membawanya ke tempat semahal itu untuk bersenang-senang.
Meskipun aku bersyukur kamu bisa menyukai Yunmo, Lin Qingzu juga tidak ingin kamu boros. Yunmo, kamu ambil makanan kembali. Di nampan ada satu es krim. Siapapun yang akrab dengan hidangan khas Crown Hotel langsung bisa mengenali. Es krim yang kamu bawa bukan es krim biasa, melainkan yang disebut kalau dimakan banyak pun tidak akan sakit perut, es krim molekuler. Tempat yang bisa membuat es krim molekuler ada banyak. Tapi yang paling terkenal adalah Crown Hotel. Harganya mulai dari 5 digit. Ayah, ini Mama. Yunmo menggoyangkan ponselnya. Lin Qingzu di dalam telepon. Juga melihat wajahmu. Meski pertemuan mereka belum beberapa kali, setiap pertemuan, Lin Qingzu tidak bisa tidak mengagumi dalam hati. Wah, rupa yang bagus. Jika tidak karena statusmu yang istimewa. Lin Qingzu ingin membantumu debut. Lindong, ya, aku di sini, kamu menjawab. Yunmo di samping bercanda, suara ayah terdengar percaya diri ya, Mama pasti suka. Ayah, riasan Mama hari ini cantik tidak? Si nakal, kamu memarahinya dengan mesra sambil tertawa. Lin Qingzu malah pipinya sedikit memerah, tidak tahu harus berkata apa, lalu bersin untuk mencairkan suasana. Aco, suara bersin terdengar melalui mikrofon ponsel. Yumo mendengarnya langsung cemas. Memegang ponsel, segera bertanya, Mama, apakah Mama masuk angin? Mama, di sana harus jaga diri ya. Mendengar kata-kata perhatian putrinya, hati Lin Qingzu terasa hangat. Benar-benar jaket kecil yang menghangatkan. Terima kasih Yumo, Mama tidak apa-apa. Meski begitu, Lin Qingzu tidak bisa menahan lagi. Bersin 2 kali. Aco, sangat lucu. Aku lihat kamu pasti masuk angin. Masuk angin di musim panas, apa karena AC? Karena Lin Qingzu adalah ibu Yumo. Kamu juga menanyakan dengan penuh perhatian. Dan ditanyai oleh ayah putrinya, perasaan Lin Qingzu menjadi rumit. Bahkan di kepalanya muncul pikiran, alangkah baiknya jika sekeluarga. Sepertinya sedikit masuk angin. Tidak parah, aku istirahat sebentar mungkin bisa sembuh. Ya, kalau tidak, minum obat. Aku kenal orang di sini, bisa membantu mengantarkan. Tidak apa-apa, justru kamu. Merawat Yumo itu berat. Bagaimana mungkin? Dia putriku. Kamu duduk di depan Yumo. Melihat si kecil makan es krim, juga melihat mereka ibu dan anak mengobrol. Si kecil dan ibunya bicara apa saja. Bahkan soal pergi membeli baju di Fanghua juga diceritakan. Lindong, kau dengar? Berapa uang yang dihabiskan untuk baju Yumo? Katakan padaku, aku transfer. Tidak usah, jangan sungkan. Kamu tertawa kecil. Seperti yang kamu katakan, kamu adalah ayah Yumo. Ayah membelikan baju untuk putri, itu bukan perkara besar. Baiklah, lain kali aku belikan baju untukmu. Lin Qingzu terpaksa mengalah. Bagus, bisa dibelikan baju oleh bintang besar, suatu kehormatan. Kamu mendengar lalu bercanda. Ternyata kamu juga bisa bercanda. Lin Qingzu menggoda. Hubungan mereka sedikit lebih dekat. Sementara itu, seorang pria paruh baya berjas rapi datang ke hadapanmu, sedikit membungkuk. Setelah memastikan itu kamu, pria paruh baya itu segera berkata dengan hormat, Tuan Lin, halo. Saya manajer yang bertugas hari ini, senang melayani Anda. Ya, halo, ada perlu? Kamu mengangguk. Tidak ada, Tuan Lin, karena Anda adalah tamu VIP hotel ini. Setelah mengetahui kedatangan Anda, manajer umum memberitahu saya, meminta saya untuk melayani Anda sebaik mungkin. Baiklah, saya hanya mengajak putri saya makan es krim. Syukurlah, Tuan Lin. Jika ada sesuatu, panggil saya kapan saja, saya di sana. Anda lambaikan tangan, saya langsung lihat. Baik, terima kasih. Tidak, manajer itu sungguh tidak berani. Anda mengatakan terima kasih padanya. Dia segera membungkuk mundur. Sementara itu dia juga menghela napas dalam hati. Sungguh hebat orang kaya dan berkuasa. Sebagai manajer Crown Hotel, sehari-hari dia juga bisa bertemu banyak orang yang disebut kalangan atas. Bahkan lebih sering bertemu selebriti. Jadi dia langsung mengenali bahwa kamu tepatnya sedang menelepon Yumo, Lin Qingzu. Siapa Lin Qingzu? Selebriti populer papan atas, dan Lindong bisa video call dengannya. Tunggu, sang manajer yang membayangkan hubunganmu dengan Lin Qingzu tiba-tiba sadar. Gadis kecil yang baru saja dilihatnya sedikit mirip dengan Lindong dan Lin Qingzu. Mungkinkah, memikirkan hal ini, sang manajer cepat-cepat menegakkan diri, tidak berani berpikir macam-macam lagi. Dia tahu, di depan publik, Lin Qingzu masih lajang, bahkan tidak punya pacar. Sekarang, gadis kecil yang sedang makan es krim itu, kemungkinan besar adalah putri dari selebriti besar dan Lindong. Jika berita ini bocor, pasti akan dilarang keras. Tapi dia tidak berani, sama sekali tidak berani, bahkan tidak berani membicarakan hal ini dengan orang luar. Karena identitas Lindong sangat istimewa. Hotel Crown adalah yang terbaik di kota Modu. Tempat kelas atas, beberapa tokoh terkenal ingin memesan tempat di sini. Harus antre 2 bulan, dan tempat ini terkenal melayani orang kaya dan berkuasa.
Hanya punya uang saja tidak cukup untuk mendapat perhatian Hotel Crown. Dulu pernah ada seorang bos yang ingin menyewa Hotel Crown di kota Modu untuk mengadakan pernikahan megah bagi putrinya. Dia antre 3 bulan, menghabiskan jutaan untuk menjalin hubungan. Tetapi tetap tidak bisa menyewa tempat, karena dia tidak punya koneksi. Sedangkan kamu hanya datang ke Hotel Crown untuk mengajak putrimu makan es krim, sudah bisa mendapat perhatian dari Crown Group di balik Hotel Crown. Alasannya tidak lain karena kamu memegang 14% saham grup tersebut. Seharusnya, tapi kamu tidak pernah menggunakannya. Karena kamu tidak ingin repot, jadi setiap tahun hanya mengambil dividen. Meskipun begitu, saat kamu datang ke Hotel Crown untuk berbelanja, tetap akan mendapat perhatian khusus dari pusat. Semua itu kamu tahu, tapi kamu tidak peduli. Namun, Ling Qingzu yang sedang melakukan panggilan video tertegun. Dia bukan aktris bodoh yang tidak punya otak, melainkan wanita cerdas. Melalui serangan manajer Hotel Crown padamu barusan, dia menyadari identitasmu tidak sederhana. Dia tahu betul, apalagi orang biasa. Bahkan jika dia sendiri pergi ke Hotel Crown untuk berbelanja, belum tentu bisa mendapat perlakuan seperti itu. Jadi, identitas Lindong, kepala Ling Qingzu berdengung. Sedikit mati rasa. Tidak bisa menebak, tidak bisa berpikir jernih. Lindong, bagaimana bisa kamu begitu diperhatikan oleh Crown Group? Ling Qingzu tidak tahan mengungkapkan kebingungan dalam hatinya. Hehe, ini kenal dengan ayah ketua dewan mereka. Kamu tidak punya kebiasaan berbohong, biasanya. Jika ada yang bertanya, kamu akan menjawab apa adanya. Ini juga yang terjadi. Dan kamu sama sekali tidak berniat pamer, karena kamu tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa dipamerkan. Hanya sekadar kenal dengan ayah ketua dewan? Lindong, aku semakin tidak bisa memahami dirimu. Masih ada waktu yang panjang. Kamu bisa perlahan-lahan melihatnya. Tidak usah buru-buru. Baiklah. Baik, aku tidak akan bicara lagi dengan kalian. Aku mau istirahat sebentar. Sore masih ada jadwal syuting. Yumu, sampai jumpa. Ibu mau menutup telepon. Ya, Bu, istirahat yang baik ya. Yumu dengan patuh mengucapkan. Ya, baik. Dengan telepon ditutup. Kekhawatiran di wajah Yumu butuh waktu lama untuk hilang. Sejak kecil hidup berdua dengan ibu. Dia sangat peduli pada ibunya. Meskipun di depannya ada es krim kesukaannya, rasanya berkurang. Kamu merasa sedikit tidak tega. Merasa harus melakukan sesuatu. Berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan gembira. Baik, nanti aku akan telepon memberitahu pihak lain. Makan dulu, setelah selesai. Kita pulang. Ya, terima kasih, ayah. Tidak usah sungkan dengan ayah. Saat putrinya makan es krim, kamu mengeluarkan ponsel dan menekan nomor telepon. Di layar ponsel, tampak lokasi, Hancheng. Demi putrinya tidak khawatir lagi. Kamu benar-benar berusaha mencari orang untuk membantu. Setelah 3 kali bunyi dering, telepon tersambung. Dari sana terdengar suara hangat. Kakak Ling, kenapa Anda ada waktu menelepon saya? Seorang teman saya? Teman, jangan bicara soal membayar obat flu. Obat di lemari juga bukan masalah. Baiklah, saya masih ada urusan, nanti kalau ada waktu saya traktir makan. Tidak masalah, Kakak Ling, tapi ada apa sebenarnya yang begitu mendesak? Hachi, baru saja lawan bicaranya bertanya. Yumo di seberangmu bersin dengan manja, kebetulan sekali. Jarimu juga menekan tombol merah untuk menutup telepon, jadi baru saja mendengar pertanyaannya. Telepon sudah terputus. Di sisi Hancheng, sebuah gedung tinggi menjulang. Di dalam gedung biru gelap, di sebuah kantor, seorang pria tampan memegang ponsel dengan wajah terkejut. Kakak Ling ternyata punya lawan jenis? Tidak, tidak. Suara bersin itu sepertinya bukan orang dewasa. Mungkinkah Kakak Ling dia? Kalau kata-kata ini sampai ke telingamu, pasti kamu ambil kursi dan lempar, tapi untungnya kamu tidak dengar. Dan pria itu, setelah menunjukkan senyum penuh arti, tidak membuang waktu, langsung menelepon. Bersiap membantu Kakak Ling tercinta mengambil obat flu spesial. Saat dia menelepon, asistennya melaporkan hal terkait. Bos, soal obat flu spesial, tadi ada seorang manajer artis datang ke kantor pusat ingin mengajukan permohonan 1 dosis obat flu spesial. Ditolak. Belum. Pengajuan masih tertunda. Hanya saja artis itu adalah bintang wanita populer, perlu Anda yang memutuskan. Tidak usah kirim ke saya. Tolak, tolak. Kalau saya tidak salah ingat, di Hancheng hanya tersisa 1 dosis obat flu spesial, kan? Benar, bos. Ingatan Anda luar biasa. Obat itu pindahkan ke kantor pusat, saya mau pakai. Mengerti. Setelah itu, Qin Yao yang menunggu di ruang tamu kantor pusat Ocean Technology menerima pemberitahuan. Bukan, kenapa pengajuan saya ditolak? Saya bisa bayar, tolong bantu saya ajukan banding lagi. Maaf, Ibu Qin. Ini keputusan bos. Kalau saya ajukan banding lagi, saya akan melanggar aturannya.
Setelah dia mengantar Lin Qingzu pulang, dia mendapati Qingzu terkena flu parah, seluruh tubuhnya lemas. Dan yang penting, sore ini masih ada serangkaian jadwal syuting menunggunya. Kalau syuting dalam kondisi tidak enak badan, pekerjaan bisa ditunda. Tapi kali ini tidak bisa, baik dari pihak perusahaan maupun pihak merek, keduanya memberi tuntutan ketat pada Lin Qingzu. Meskipun dia sudah menemui kedua pihak untuk menyampaikan bahwa Lin Qingzu tidak enak badan, balasannya hanya cemoohan, dituduh berlaku sombong. Tak punya pilihan, Qin Yao terpaksa pergi ke perusahaan Ocean Technology Hang Cheng. Berharap bisa membeli 1 dosis obat flu spesial untuk membantu Lin Qingzu melewati masa sulit. Tidak disangka, ditolak oleh bos Ocean Technology. Qin Yao cemas sekaligus tak berdaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa segera kembali ke sisi Lin Qingzu. Kembali ke saat kamu menutup telepon, Yumo tahu kamu sudah membelikan obat untuk mama. Suasana hatinya jadi jauh lebih baik, sehingga kecepatan makannya es krim juga bertambah. Tak lama, 1 porsi es krim habis. Enak, kan? Kamu segera bertanya. Enak, perutnya jadi buncit. Yumo menepuk-nepuk perut kecilnya dengan penuh kepuasan. Kalau suka. Setiap akhir pekan papa antar kamu ke sini. Terima kasih, papa. Kamu lalu melambai ke arah manajer yang tidak jauh di belakang. Manajer itu juga terus memperhatikan situasi di sini. Melihat tindakanmu, dia segera berlari mendekat. Tuan Lin, ada perintah? Kamu sambil berdiri, sambil menunjuk ke es krim di atas meja dan berkata, seminggu ini, setiap hari kirim 1 porsi. Es krim ke rumah, sebaiknya yang segar dan rasa berbeda. Manajer itu mendengar, langsung menjamin dengan menepuk dada. Tuan Lin, tenang saja. Nona, pelan-pelan. Pelayanan manajer sangat ramah, hampir sampai membersihkan sepatumu. Sebelum melepasmu pergi, kamu bawa Yumo pulang. Pagi ini, dari beli mobil sampai beli baju, meskipun tidak banyak jalan, tapi sampai rumah tetap terasa sedikit lelah. Ayah dan anak bersantai di sofa ruang tamu, beristirahat cukup lama. Saat kamu hendak lihat apakah putrimu lapar untuk memasak, barulah kamu sadar Yumo sudah tertidur. Si kecil bersandar di pahamu, mata indah terpejam, napas teratur. Bulu mata panjang sesekali bergetar, sungguh menggemaskan. Dengan tetap mempertahankan posisi, dia mengeluarkan ponsel karena sebelumnya kamu mendengar. Lin Qingzu saat ini kekurangan sebuah lagu untuk bersaing dalam sebuah film. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dia ceritakan padamu. Melainkan kamu mengetahuinya dari sampingan, jadi kamu berniat membantunya, mengingat sekarang dia adalah ibu dari putrimu. Pada saat yang sama, kamu juga tahu begitu dia memiliki lagu ini, peran utama film itu pasti menjadi miliknya. Tidak perlu banyak bicara, mari kita nikmati bersama. Tidak salah jika bekas ciuman belum menjadi kapalan, hanya menunggu orang lain menepati. Tidak salah jika bekas ciuman belum menjadi kapalan. Bersembunyi dalam hibernasi pun tak bisa menjadi dewa. Tidak salah jika kisah ini tak sempat diulang berkali-kali. Ini adalah waktu yang diberikan oleh masa lalu untuk menyesal. Jika bertemu lagi tak bisa dengan mata merah, apakah masih bisa dengan wajah merah? Seperti tahun itu terburu-buru mengukir selamanya bersama. Sebuah rumor yang indah. Jika masa lalu masih layak dikenang, jangan terlalu cepat melupakan dendam. Siapa yang rela begini, tanpa ikatan dan tanpa beban? Kita harus saling berhutang. Jika tidak, apa gunanya mengenang? Tahun itu kita terlalu sedikit melihat dunia, hanya suka melihat wajah yang sama. Begitu aneh, begitu menyenangkan, tapi saat bertengkar terlalu menjengkelkan. Tahun kita bercinta memang terburu-buru, karena kita tak mengerti janji yang keras kepala. Itu hanya kata pengantar perpisahan. Tidak salah jika hari itu terlalu dingin, air mata membeku. Angin musim semi pun tak mampu menembus foto yang membeku. Tidak salah jika setiap orang tak bisa mencintai sepenuhnya. Itu adalah kebaikan masa lalu, meninggalkan teka-teki yang tak lengkap. Jika bertemu lagi tak bisa dengan mata merah. Apakah masih bisa dengan wajah merah? Seperti tahun itu terburu-buru mengukir selamanya bersama, sebuah rumor yang indah. Jika masa lalu masih layak dikenang, jangan terlalu cepat melupakan dendam. Siapa yang rela begini, tanpa ikatan dan tanpa beban? Waktu sudah terlambat 2 jam. Kamu sudah menyusun lirik dan not lagu. Setelah itu, kamu pun tertidur. Kamu merasa khawatir lalu menyentuh kepalanya. Untungnya tidak panas, bukan karena sakit. Saat kamu dalam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa atau berhayal apa. Mengelus dada sendiri, membuka mata dan duduk. Si kecil tentu menangis seperti ibunya. Tangisannya sungguh memilukan. Yunmo, ada apa? Apakah kamu mimpi buruk? Kamu dengan lembut menggendong putrimu di pangkuanmu untuk menghiburnya. Apakah kamu merindukan mama? Papa juga rindu mama. Bagaimanapun,
Dia masih anak-anak. Yunmo sejak kecil hidup bersama mama. Meskipun sangat ingin bersama papa, tapi meninggalkan mama juga tidak bisa. Maka dalam tidurnya dia bermimpi tentang mama. Dalam mimpi, Yunmo ingin memeluk mama, tapi bayangan mama tiba-tiba menghilang. Lalu dia terbangun karena ketakutan. Melihat putrimu yang menangis dengan mata merah, hatimu terasa sakit. Menunduk melihat waktu, masih belum terlambat, maka kamu menyarankan. Yunmo, papa antar kamu ke Hangzhou cari mama. Mau? Iya, mau. Yunmo mengangguk. Tapi lalu menggeleng. Papa, apakah jauh? Tidak jauh, sama sekali tidak jauh. Kita naik mobil, 2 jam lebih sampai. Baiklah, Yunmo mau. Baik, kita berkemas, siap-siap ke Hangzhou cari mama. Iya, di mata Yunmo terlihat secercah kegembiraan. Tapi saat kamu membereskan barang, si kecil tiba-tiba ragu. Keraguan itu kamu perhatikan. Maka kamu bertanya, ada apa, papa? Saat mama menelepon, dia bilang ingin makan nasi daging kecap buatan papa. Papa, bisakah papa membawakan 1 porsi untuk mama? Baik, tidak masalah. Tunggu papa sebentar. Setelah papa masak, kita berangkat. Baik, terima kasih papa. Mama pasti akan senang melihat nasi daging kecap buatan papa. Saat itu, Ling Qingzu yang sama sekali tidak tahu apa-apa malah bingung. Kapan aku pernah bilang? Kamu dengan sayang mengelus kepala Yunmo. Lalu masuk ke dapur. Untungnya saat kemarin membuat nasi daging kecap untuk Yunmo, kamu membuat setengah jadi ekstra. Tinggal diolah sedikit saja sudah bisa disajikan. Yunmo yang baik dan patuh duduk tenang di ruang tamu, menantikan pertemuan dengan mama sebentar lagi. Tidak lama, kamu keluar, tanganmu membawa termos. Termos itu dibungkus kain, efek isolasi sangat baik. Yunmo, kita berangkat. Saat ini di jalan tol Hangzhou, kamu menelepon Emma Xiaoyun dari Haiyang Teknologi. Dia mengangkat dengan cepat, seolah takut ketinggalan panggilanmu. Kakak Ling? Aku di kantor. Emma Xiaoyun yang memegang ponsel menyapa dengan antusias. Jika penampilannya ini dilihat bawahannya, mungkin mereka akan kaget setengah mati, karena kontrasnya terlalu besar. Aku sudah sampai di Hangzhou. Kamu suruh orang siapkan obat flu untukku, aku akan ambil. Hah? Kakak Ling sudah sampai di Hangzhou? Kenapa tiba-tiba datang? Mungkin pacar kakak Ling butuh obat flu? Kalau tidak, mana mungkin kakak Ling repot-repot datang jauh-jauh? Ma Xiaoyun menebak-nebak sendiri. Meskipun tidak mendengar penolakan atau persetujuanmu. Tapi dia tetap merasa senang sekali. Siapkan saja, aku akan segera ke kantor pusat. Mengerti. Aku sendiri yang siapkan untuk kakak ipar. Kakak Ling tenang saja. Cerewet. Kamu tertawa kecil lalu menutup telepon, lalu navigasi dialihkan ke kantor pusat Haiyang Teknologi. Cerewet. Kamu tertawa kecil lalu menutup telepon, lalu navigasi dialihkan ke kantor pusat Haiyang Teknologi. Saat kau melihat putrimu yang masih menonton video animasi di ponsel, hatimu terasa perit dan getir. Kau tidak tahu bagaimana reaksi Emma Xiaoyun setelah mengetahui bahwa kau memiliki seorang anak perempuan. Beberapa belas menit kemudian, kau mengemudikan mobil menuju gedung pusat Ocean Technology. Bangunan yang menjulang tinggi itu langsung menarik perhatian Yun Mu. Mulut mungilnya terbuka lebar, matanya juga membulat sempurna. Saat kau memarkir mobil di tempat parkir, seorang pria muda dan tampan dari pintu masuk gedung pusat bergegas berlari mendekat. Emma Xiaoyun sejak tahu kau datang ke Hangzhou, ia sudah bersiap-siap. Bahkan 10 menit sebelumnya ia sudah membawa orang-orang turun ke bawah untuk menunggu. Saat itu, setelah melihat kau turun dari mobil reot itu, ia langsung melangkah besar dan berlari mendekat. Kakak Lin, lama tidak bertemu. Ma Xiaoyun hendak memelukmu. Namun tiba-tiba ia mendapati di sampingmu berdiri seorang boneka lucu. Dan setelah menyadari bahwa boneka lucu itu memiliki kemiripan denganmu, ia tertegun. Wajahnya seperti pohon bodoh di atas gendang bodoh, itulah ekspresinya. Kau melihat keterkejutan di wajah Ma Xiaoyun sangat pas. Ayo, perkenalkan. Ini putriku, putri kesayanganku, Yun Mu. Panggil Paman Xiaoyun. Paman Xiaoyun, panggil Yun Mu dengan suara lembut. Barulah itu membuat Ma Xiaoyun tersadar dari kebingungannya. Astaga, Kakak Lin. Apa yang terjadi denganmu? Sejak kapan? Kok baru beberapa waktu tidak bertemu? Kamu sudah punya anak perempuan sebesar ini? Ma Xiaoyun tidak percaya. Ia memperkirakan tinggi Yun Mu yang ternyata sampai ke pinggangnya. Paman Xiaoyun, Yun Mu memanggilmu. Kenapa kamu tidak menjawab Yun Mu? Si kecil menggembungkan pipinya, dengan sedikit ketidaksukaan. Melihat itu, Ma Xiaoyun segera meminta maaf kepada putri kecil ini. Yun Mu, manis, Paman hanya belum sempat bereaksi. Tunggu sebentar ya, Paman perlu tenang dulu. Ucapnya, bos Ocean Technology ini langsung duduk di pinggir jalan untuk merenung. Di sampingnya, seorang pengawal yang mengenakan jas rapi. Dan membawa koper perak yang penuh dengan teknologi, kelopak matanya berkedut. Apa ini bos mereka? Kenapa seperti pemalas jalanan? Kakak Lin, cepat sekali kau. Ma Xiaoyun berseru kagum, sementara kau menggelapkan dahi, dalam hati memaki.
Kau baru cepat, sudah punya anak, dan sudah sebesar ini. Kakak Lin, di mana kau diam-diam berlari ke depan? Kakak Lin, bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Bagaimana rasanya memiliki seorang anak perempuan? Ma Xiaoyun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kau juga berpikir sejenak, lalu menjawab, sangat nikmat. Melihat Yun Mu yang imut dan menggemaskan, sejenak Ma Xiaoyun sangat iri. Tapi ia juga tahu, cinta itu sulit didapat, tidak bisa dipaksakan. Begitu juga dengan anak perempuan. Mungkin punya 3 anak laki-laki semuanya. Setelah mengobrol sebentar, kau mengambil koper yang penuh teknologi canggih itu. Setelah dibuka, tampaklah obat flu ajaib yang tergeletak diam di dalamnya. Cairan biru laut yang bergerak di dalam botol kaca tampak sangat dalam dan indah. Kakak Lin, hati-hati. Jika tidak terburu-buru kembali ke Shanghai, kamu bisa menemuiku. Aku akan menjamu kamu dengan baik, juga keponakanku. Baik, kembalilah. Kau mengangguk setuju. Yun Mu juga menjulurkan kepalanya dari jendela, melambaikan tangan ke arah Ma Xiaoyun. Selamat tinggal, Paman. Hei, selamat tinggal. Tak bisa dipungkiri. Ma Xiaoyun juga meleleh karena kelucuan Yun Mu. Di wajah tampannya entah kapan muncul efek layar yang meleleh. Melihat itu, pengawal di sampingnya merinding. Di dalam mobil, kau mengatur navigasi langsung menuju hotel tempat Lin Qingzu berada. Yun Mu duduk manis di kursi, kedua tangan kecilnya erat memegang koper yang berisi obat flu ajaib, tidak bergerak sedikit pun, takut jika ia memecahkan isi di dalamnya. Obat untuk menyembuhkan ibunya. Malam mulai gelap. Di hotel, Lin Qingzu terbaring setengah sadar di tempat tidur. Di samping bantal, ponselnya memutar lagu yang kau nyanyikan. Mungkin karena flu yang terlalu parah. Ia tidak sadar bahwa ia ikut bersenandung pelan. Dering telepon berbunyi nyaring. Lin Qingzu berjuang membuka matanya. Setelah melihat bahwa itu adalah panggilan video WeChat darimu, ia sedikit mengumpulkan semangat. Lalu duduk. Ia mengusap pipinya, merapikan rambutnya, baru kemudian dengan lega menekan tombol jawab. Halo, Kak Lin, ada apa? Apa Yun Mu nakal dan tidak patuh? Tanya Lin Qingzu. Dari seberang telepon langsung terdengar gumaman Yun Mu. Tidak benar, Yun Mu sangat patuh. Ayah bisa menjadi saksi untuk Yun Mu. Ucap Yun Mu sambil menggoyangkan kursi pengemudi tempatmu duduk, ingin kau membantunya bicara. Yun Mu sangat patuh. Sangat pengertian, tenang saja, Kak. Syukurlah, Yumo, Mama hanya bercanda. Hanya sebuah panggilan telepon, namun tiba-tiba suasana hati Lin Qingzu membaik drastis. Sementara di seberang sana, saat kau mendengar suaranya yang berat karena pilek. Tanpa sadar kau bertanya dengan penuh perhatian, pilekmu parah sekali, apa kau baik-baik saja? Nanti tidur sebentar pasti sembuh. Jangan langsung tidur dulu, turunlah ke bawah. Aku dan Yumo menunggumu. Dia segera berkata, takut terlambat sedikit saja. Lin Qingzu pasti akan menutup telepon dan pergi tidur. Karena terlihat jelas kondisi kesehatannya saat ini kurang baik. Ah, apa? Lin Qingzu bertanya dengan heran. Mengira salah dengar. Mama, aku dan Papa di bawah. Cepat keluar ya, Papa bilang tidak masuk, takut dilihat orang lain dan merepotkanmu. Yumo mengambil alih ponsel dan menjelaskan. Meski begitu, karena pilek parah yang membuat otaknya sedikit lamban, Lin Qingzu baru sadar. Kalian datang ke Hangzhou? Ya. Tepat di bawah. Mama, turunlah pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Benar, kata Yumo benar, tidak usah terburu-buru. Jalan pelan-pelan. Ya, baiklah. Aku segera turun. Aku tutup telepon dulu. Ya, baik. Menutup telepon, Lin Qingzu merasa agak panik. Tentu saja. Ada sedikit rasa haru dan hangat, tapi yang paling terasa adalah kebingungan. Dia tidak pernah menyangka kau dan Yumo akan datang dari jauh. Ke Hangzhou mencarinya. Bagaimana? 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 Lin Qingzu dengan cemas turun dari tempat tidur. Kegaduhan yang ditimbulkannya menarik perhatian Qin Yao yang sedang duduk di ruang tamu. Dasar nenek moyang, apa yang kau lakukan? Kenapa tidak istirahat di tempat tidur malah bangun? Cepat kembali ke tempat tidur. Qin Yao dengan kuat mengangkat Lin Qingzu. Lalu hendak menaruhnya di tempat tidur. Baru setelah Lin Qingzu meronta-ronta dia bisa lepas. Untuk menghindari sahabatnya melemparnya kembali ke tempat tidur. Dia segera menjelaskan, Yao, Yumo datang. Tepat di bawah, aku harus menemui mereka. Mereka? Lindong? Dia membawa Yumo, kenapa mereka datang? Bukankah aku sedang pilek? Khawatir padaku, katanya mau mengantarkan obat. Menempuh perjalanan 200 km hanya untuk mengantarkan obat? Hah, perasaan ini cukup dalam. Qin Yao tidak bisa menahan kekagumannya, lalu membantu Lin Qingzu bersiap-siap. Lindong benar. Hotel ini banyak dihuni oleh perwakilan merek dan orang-orang dalam industri. Jika mereka melihat Lin Qingzu bersama denganmu dan Yumo, bisa jadi keesokan harinya akan menjadi berita utama dengan judul apapun. Setelah memastikan tidak ada orang di lorong dan tidak ada paparazzi,
Kedua wanita itu menyelinap keluar kamar. Penampilan mereka, kalau tidak tahu, pasti mengira mereka pergi bertemu kekasih. Tak lama kemudian, Ling Qingzu dan Qin Yao keluar dari hotel. Sesuai petunjukmu, menuju ke tempat parkir. Saat mereka berdua melihat-lihat mencari Yumo dan dirimu, terdengar suara panggilan manis si kecil dari belakang. Mama, Qin Yao. Mereka menoleh ke arah suara. Tepat di situ Yumo dan dirimu. Saat itu kal berdua sedang duduk di sebuah mobil Alfa yang masih baru. Ling Qingzu tidak berpikir panjang, langsung berlari kecil. Qin Yao di belakangnya agak terkejut. Karena terakhir kali melihatmu, kau pergi naik taksi. Kenapa hari ini kau datang ke Hangzhou mengendarai Alfa? Melihat betapa barunya, pasti baru dibeli. Ternyata kau cukup kaya. Qin Yao bergumam kagum, lalu mengikuti. Setelah sampai di mobil, kau menutup jendela untuk menghindari difoto oleh orang-orang yang berniat jahat. Yumo, berikan koper itu pada papa. Papa, ini. Menerima koper, kau langsung mengeluarkan obat spesial untuk pilek ini. Tadi di ponsel tidak kelihatan, sekarang kau baru sadar, kondisi Ling Qingzu benar-benar tidak bagus. Bahkan bisa dibilang kapan saja dia bisa pingsan. Apa ini? Melihat tabung kaca biru di tanganmu yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi jarum suntik. Ling Qingzu tidak bisa menahan kebingungan. Kau sambil memetik tabung kaca untuk menyesuaikan, menjawab. Obat spesial pilek, sekali suntik langsung manjur. Ayo, angkat pantatmu. Mendengar kata-kata ini, baik Ling Qingzu maupun Qin Yao sama-sama membelalakan mata. Hanya ekspresi Yumo yang polos. Hei, Lindong, aku tahu kau peduli pada Qingzu. Tapi jangan sembarangan minum obat, dan jangan sembarangan menyuntik. Qin Yao di samping segera berkata. Dia tahu karakter Ling Qingzu, cantik dan baik hati, tentu tidak tega menolak. Apalagi kamu datang dari jauh untuk menemuinya. Saat ini hati Ling Qingzu mungkin sudah sangat lunak, jangan sampai pantat, bahkan jika dia harus minum racun tikus. Juga tidak akan ragu. Kasih sayang, obat ini baru diambil oleh ayah. Obat khusus flu. Ayah, apa artinya obat khusus? Yumo membantumu menjelaskan kepada Qin Yao, tetapi pemahaman si kecil masih sangat dangkal, hanya bisa mengulang. Namun tidak mengerti arti kata-kata itu, ekspresi bingungnya sungguh membuat orang tertawa dan sedih. Tidak boleh sembarangan minum obat atau suntik. Qingzu, ayo. Dengar, angkat pantatmu. Lin Qingzu terpana. Sangat aneh, kenapa tiba-tiba berubah topik, mengikuti arah pandangan Qin Yao. Ling Qingzu melihat dia sedang menatap koper yang tadi menyimpan obat flu. Koper itu tampak tidak biasa. Dalam film, biasanya berisi dolar, berlian, atau bedak. Tapi ini dunia nyata, paling hanya mirip, tidak ada yang spesial. Untuk kebingungan Ling Qingzu, Qin Yao tidak menjelaskan, tetapi menatapmu dan bertanya dengan tergesa. Linju, apakah obat ini didapat dari Haiyang Keji? Saya tadi siang pergi ke kantor pusat Haiyang Keji. Saya sangat akrab dengan logo Haiyang Keji. Pipi Qin Yao memerah, bicaranya terburu-buru, napasnya cepat bertanya. Minta, bukan? Itu diberikan oleh Paman Xiaoyun kepada ayah. Yumu tepat waktu menambahkan, langsung serangan, Paman Xiaoyun. Ma Xiaoyun, bos Haiyang Keji. Paman Xiaoyun pergi keluar. Juga banyak pengawal mengikuti, terlalu penakut, tidak berani pergi sendirian. Siu. Mendengar ini, Qin Yao bisa memastikan. Paman Xiaoyun yang disebut Yumu pasti bos Haiyang Keji, Ma Xiaoyun. Linju ternyata kenal Ma Xiaoyun, dari kemampuannya mendapatkan obat flu khusus untuk Ling Qingzu bisa terlihat. Hubungan mereka sangat istimewa, bahkan Linju yang memimpin, memikirkan ini. Kelopak mata Qin Yao berkedut, lalu menghela napas dan memegang dahinya, agak frustrasi. Saya untuk mendapatkan obat flu khusus untuk Qingzu, mengajukan permohonan sepanjang sore ditolak. Baru kemudian diberitahu bahwa stok obat flu khusus dipakai oleh bos Haiyang Keji. Saya waktu itu masih marah. Rasanya Haiyang Keji terlalu tinggi. Bahkan selebriti besar seperti Qingzu pun tidak diberi obat, tapi tidak menyangka. Obat flu khusus itu malah sampai di tanganmu, Linju. Bagaimana kamu bisa kenal Ma Xiaoyun dan begitu akrab? Qin Yao bicara terus tanpa henti. Tetapi lebih banyak rasa heran dan terkejut. Mendengar harus melepas celana dan disuntik, wajah Ling Qingzu langsung merah. Bahkan kepalanya sedikit pusing. Dia cepat menggeleng, lalu menatap Qin Yao. Qin Yao, bagaimana kalau kamu turun dan tunggu aku di luar? Jika kamu di sini, aku malu. Qin Yao mendengar itu langsung memutar mata. Bergumam pelan, kukira kau akan memintaku menyuntikmu. Tidak kukunda minta aku turun. Hebat sekali. Baiklah, aku turun, merestui kalian. Linju, dengarkan aku, tusuk dia keras-keras. Setelah berkata, Qin Yao mendorong pintu mobil dan turun. Wajah Lin Qingzu semakin merah, tusuk aku keras? Memikirkan ini, Lin Qingzu cepat memaki dirinya sendiri, menahan pikirannya yang melantur. Linju, kamu bisa menyuntik? Lin Qingzu bertanya pelan.
Sepertinya jika ada topik bicara, dia bisa menunda lebih lama. Iya, Ibu. Ayah bisa apa saja. Bisa masak, bisa nyetir mobil. Bisa menyuntik. Cepatlah Ibu, angkat pantat. Yumu sambil memuji ayah sambil mendesak Ibu, pikiran si kecil sangat polos, hanya peduli pada Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Tidak apa-apa, tidak sakit. Suntikan dari Hai yang keji dirancang ramah pengguna. Non-profesional pun bisa menggunakannya dengan mudah. Lin Qingzu mulutnya kecil seperti ceri, tapi tidak bisa menghindari menangkap inti kata-katamu. Menggunakan, menyuntik diri sendiri dibilang menggunakan, Lin Qingzu mau gila. Dia benar-benar tidak tahu kenapa hari ini, selalu berpikiran aneh. Setelah suntikan, kamu memutar-mutar jarum suntik itu sambil mengamatinya, dan kamu juga mulai bergumam, desain jarum suntik ini lumayan bagus. Untuk orang malas. Sementara itu, Lin Qingzu meringkuk di kursi, menatapmu dengan ekspresi penuh keluhan. Kamu juga merasa tak berdaya, toh yang menurunkan celana Lin Qingzu adalah Lin Yumu, bukan dirimu sendiri. Bagaimana bisa ini disalahkan kepadamu? Hei, tenang saja. Cahaya di dalam mobil redup, tidak ada yang terlihat, lagi pula kamu bicara. Lin Qingzu mengerutkan hidung mungilnya lalu menghentikanmu. Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Kamu mengiyakan bertubi-tubi, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk memuji satu hal. Putih sekali. Bagus sekali, Yao Yao, naiklah ke mobil. Lin Qingzu menurunkan kaca mobil, lalu berteriak kepada Qin Yao yang sedang berjongkok di pinggir kolam bunga di jalan. Ayo naik ke mobil. Dia segera mendesak, Lindong, jalan. Kita pergi agak jauh, tadi aku melihat banyak orang dari pihak merek lewat di depan. Menyebalkan sekali. Lin Qingzu, kenapa wajahmu semerah ini? Obat khusus flu ini memang ajaib, kamu mengemudi membawa mereka ke sebuah taman, di dalam taman itu. Banyak orang yang berjalan-jalan setelah makan, juga banyak yang membawa anak dan meninabobokannya, bahkan jika dicermati. Bisa terlihat pasangan muda yang duduk jongkok di hutan kecil sambil berpelukan dan berciuman. Lampu taman ini tidak terlalu terang. Bisa menghemat masalah kalian dikenali. Sambil melihat sekeliling, kamu yang menggandeng tangan Yumu berkata. Mendengar ini, Lin Qingzu mengangguk setuju, ditemani cahaya lampu yang redup. Qin Yao melihat wajah Lin Qingzu yang kemerahan, sangat berbeda dengan wajah pucat kekuningan tadi sore. Pantas saja ini obat khusus flu hasil riset teknologi kelautan. Wah, khasiatnya, sungguh luar biasa. Qin Yao mengacungkan jempol padamu. Dalam hati ia bersyukur bahwa pria Lin Qingzu punya kemampuan. Ia tahu. Jika tidak ada obat khusus flu ini, besok Lin Qingzu pasti tidak bisa bangun dari tempat tidur, sehingga menghambat jadwal syuting merek. Nanti jika perusahaan tahu, pasti akan ada sindiran tanpa henti. Orang-orang yang berniat buruk juga pasti akan memanfaatkan ini untuk membuat masalah. Kalau begitu, tentu akan berdampak besar pada karir Lin Qingzu, bahkan bisa menyebabkan banyak penggemar berbalik menjadi benci. Memikirkan hal ini, Qin Yao tidak bisa menahan diri untuk bergidik saat melihatmu lagi. Di matanya muncul lebih banyak kekaguman yang sulit disembunyikan. Lindong, terima kasih kali ini. Mereka berjalan perlahan ke dalam taman. Lin Qingzu tiba-tiba berterima kasih dengan suara kecil. Sekarang dia tidak malu. Tidak canggung lagi, melainkan rasa terima kasih yang tulus. Meskipun 2 hari ini, terutama hari ini, ia mendapat perlakuan tidak adil dari berbagai pihak, tetapi sejak kamu dan putrimu datang dari jauh. Dari modu untuk menjenguknya, suasana hatinya yang buruk telah sembuh total. Terutama untuknya, kamu secara khusus meminta obat khusus flu dari perusahaan teknologi kelautan. Ini membuat Lin Qingzu semakin tersentuh, dia adalah bintang terkenal di industri hiburan, berpengalaman luas. Tentu tahu betapa mahalnya obat yang diproduksi oleh teknologi kelautan, bahkan ada kabar seorang pangeran dari negara lain datang meminta obat. Pulang dengan tangan kosong, sebaliknya kamu berhasil mendapatkannya. Di mata Lin Qingzu, kamu pasti telah membayar harga atau mungkin berutang budi. Dan semua ini demi dirinya. Wanita manapun yang diperlakukan seperti ini oleh seorang pria, pasti akan sangat tersentuh. Tidak perlu, hal kecil. Kamu melambaikan tangan santai, tetapi di mata Lin Qingzu, itu justru sangat menambah nilai. Tetap harus berterima kasih padamu. Lin Qingzu berterima kasih lagi, sambil menyembunyikan tangan di belakang dan sedikit membungkuk. Tampak cukup genit, bahkan Qin Yao di samping tidak bisa menahan diri untuk menyunggingkan sudut mulut, karena bagaimanapun dilihat. Lin Qingzu saat ini seperti seorang gadis yang akan jatuh cinta. Namun, ini tampaknya tidak buruk, Qin Yao dengan tulus mendoakan. Lin Qingzu bisa menemukan pria yang mencintai dan menjaganya, karena selama ini, dia sendirian berjuang di industri, sungguh begitu berat. Dan Lindong, tampaknya adalah pilihan yang tepat, apalagi. Dia juga ayah kandung Yumu, memikirkan hal ini, Qin Yao diam-diam mengambil keputusan. Dia ingin menjadi mak comblang, ingin menjodohkan mereka berdua. Lindong, apa yang ada di tanganmu? Setelah sampai di pusat taman, di sana ada panggung bertingkat. Semakin ke depan semakin dekat dengan panggung di bawah, dan dikelilingi kursi, mereka menemukan tempat yang sepi untuk duduk.
Ling Qingzu baru melihat barang yang Anda bawa sepanjang jalan di bawah cahaya lampu kekuningan. Sambil berbicara, nasi babi kecap ini. Kamu membuka wadah termos, tetapi kamu menemukan sesuatu yang luar biasa, yang membuatmu sangat marah.